Bab 761, apakah kamu bodoh? Xie tiba-tiba menghilang di udara. The Light Illusion Dragon menyatu ke langit malam. Itu tidak terlihat dalam sekejap. Yuanen Yehui menyipitkan matanya sedikit. Sayap di punggungnya diperpanjang saat dia melayang di udara. Bintik-bintik cahaya mulai muncul di sekujur tubuhnya. Anehnya, dia melepaskan armor tempurnya pada saat ini. Armor perang ungu gelap menutupi seluruh tubuhnya dengan pas. Di antara rekan-rekannya, baju tempurnya adalah yang lebih sulit untuk dibuat karena dia harus mengakomodasi 2 jiwa bela diri. Itu sedikit lebih rendah daripada yang lain dalam hal kekuatan baju besi pertempuran. Namun, baju perang pertempuran terlihat sangat cantik ketika dia mengenakannya. Meskipun dia tampak kejam, rambut merah dan baju besi ungu yang cocok membuatnya memikat pada saat yang sama. Topi baja adalah cincin yang dibentuk oleh 2 tonjolan yang menyerupai tanduk tajam. Itu tidak sepenuhnya melindungi kepalanya, tetapi terlihat lebih baik dengan cara ini. Cahaya ungu mengalir untuk membentuk wilayah keunguan pucat di udara. Tampaknya seperti semacam dunia, namun, cakupannya tidak selebar Long Yue. Apakah itu benar-benar sebuah dunia? Tang Wulin tercengang, begitu pula Long Yue dan Dai Yuner. Juga, jelas bahwa Yuanen Yehui sangat berhati-hati. Dia menghormati lawannya. Xie telah menjadi lebih kuat juga, jadi dia seharusnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, lingkaran keunguan itu bergetar hebat. Perasaan itu seolah-olah seseorang telah melintasi dunia dengan pemotong kertas. Ranah itu terbelah secara horizontal. Yuanen Yehui menjerit tajam. Dia berbalik setengah lingkaran dan menebas secara horizontal dengan Shadow Demon Sword yang sudah berubah menjadi bentuk kristal ungu. Di tengah suara garing, sesosok muncul samar-samar hanya untuk menghilang lagi. Detik berikutnya, itu secara paksa memotong amplop dari dunia keunguan di sekitarnya dan memaksa jalan keluar. Itu menghilang tanpa jejak, bahkan Yuanen Yehui harus mencarinya menggunakan kemampuan ranahnya. Rupanya, Yuanen Yehui tidak terluka oleh serangannya yang menyelinap, tapi dia masih tampak berhati-hati. Dia tidak melepaskan lebih banyak keterampilan jiwanya saat dia menunggu dalam diam. Pada saat ini, perubahan lain terjadi di dunia ungu. Detik berikutnya, 3 sosok emas muncul, lalu menghilang lagi. 6 sinar tajam bersilangan saat mereka menabrak wilayah ungu di 6 arah yang berbeda secara bersamaan. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba bersinar terang. Armor perang ungu di tubuhnya meledak dengan cahaya yang menarik dan cerah. Dia sepertinya telah menunggu langkah seperti itu. Di dahinya, dia menumbuhkan 2 tanduk yang terhubung dengan ikat kepala baju perangnya. Ini mungkin mengapa baju perangnya tidak memiliki helm. Tubuhnya langsung tumbuh sampai tingginya 3 meter. Sebuah roda cahaya ungu bersinar di belakangnya. Mata besar muncul di tengah roda cahaya. Ranah ungu yang ia pertahankan pada diameter 30 meter tiba-tiba meningkat hingga diameternya lebih dari 100 meter. Di langit, mata ungu besar lainnya muncul. Sebuah kolom cahaya ungu besar jatuh dari langit dan menutupi area dengan diameter lebih dari 30 meter. 6 pedang berkilau masuk ke dalam cahaya ungu. Mereka langsung bertemu dengan kekuatan penghalang yang besar. Namun, mereka terus bertekad. Raungan naga nyaring terdengar. Ke-6 pedang tiba-tiba terhubung satu sama lain, menenun bersama untuk membentuk tornado yang berputar ke langit. Itu bertabrakan secara paksa dengan kolom cahaya ungu. Ledakan hebat mengirim riak-riak keras ke permukaan Danau Sigat. Kemudian, lebih banyak lampu muncul yang naik ke atas seperti angin puyuh. Segudang pedang berkilauan menari di langit dalam pola yang kompleks. Gelombang energi yang mengerikan meledak terus-menerus. Cahaya yang bersinar dari mata ungu sepertinya menelan segalanya. Tornado secara bertahap berkurang ukurannya dan nyaris tidak berhasil mempertahankan bentuknya. Pada saat ini, tornado yang dibentuk oleh 6 pedang bergabung menjadi satu. Sesosok juga muncul. Itu adalah Xie yang mengesankan. Tubuhnya ditutupi baju perang tempur abu-abu. Tak lama setelah itu, sosok lain muncul di belakangnya. Sosok itu mengenakan baju perang emas pucat. Kedua sosok itu perlahan bergabung menjadi satu. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Transformasi naga kembar. Xie menggeram. Sebuah belati yang lebih panjang daripada Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger muncul di tangan kanannya. Pisau panjang belati itu setengah emas dan setengah abu-abu tembus. Itu tampak mencolok. Di dekatnya, 2 bayangan berbentuk naga berputar-putar.
Tidak peduli bagaimana cahaya ungu datang padanya, mereka akan terputus ketika mereka mencapai 3 kaki darinya. Dia stabil seperti batu di tengah ombak. Dia mengiris udara dengan belati berwarna 2 di tangannya. Cahaya ungu dengan mudah ditolak olehnya. Armor perang di tubuh Xie juga berwarna 2. Yuanen Yehui menatap Xie yang muncul di hadapannya dengan kaget. Ketika dia melihat belati yang sangat dekat dengannya, senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Semua lampu ungu ditarik pada saat ini. Tanduk di atas kepalanya dan tubuhnya yang membesar kembali normal. 2 bayangan berbentuk naga berputar di sekelilingnya dan belati Xie ada di hadapannya. Aku kalah. Yuanen Yehui menatapnya dengan mata berbinar. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Xie tampak bingung. Ini tidak mungkin sepenuhnya dari mata iblismu. Juga, kamu tidak menggunakan kemampuan Titan Giant AP kamu sekalipun. Yuanen Yehui berbicara tanpa menjawab pertanyaannya. Kamu selalu merahasiakan keterampilan jiwamu yang kelima dari kami. Apakah kamu menunggu hari ini? Xie mengangguk tanpa ragu-ragu. Memang, dia sedang menunggu hari ini. Dia telah menunggu dengan sabar hari ini tiba setelah melalui banyak masalah. Di bawah upaya tanpa henti, ia akhirnya bisa menggabungkan 2 jiwa bela diri menjadi keterampilan jiwa tunggal, transformasi naga kembar. Meskipun ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri sejati, itu cukup mirip. Dia mendapat ide ketika dia melihat neraka macan putih Wuxi Duo. Dengan bantuan Master Balai Speed Hall Tangsek, Liang Xiaoyu, ia mampu mencapai prestasi ini. Dia jelas tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Yuanen Yehui. Dia hanya bisa menang melawannya dengan menggunakan teknik khusus. Untungnya, dia akhirnya menemukan kesempatan seperti itu. Twin Dragon Transformation menggabungkan 2 jiwa bela diri besarnya menjadi 1. Meskipun dia tidak bisa menumpangkan basis budidayanya bersama-sama, dia entah bagaimana bisa menumpangkan karakteristik khusus dari jiwa bela dirinya sebagai gantinya. Dengan peningkatan armor tempurnya bersama dengan transformasi kembar naga, kekuatan ledakannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang tangguh. Dia tahu bahwa Yuanen Yehui akan menggunakan mata iblis untuk melawan serangan bersama Illusion Dragon-nya. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk menggunakan transformasi naga kembar. Sebenarnya, jika Yuanen Yehui menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP miliknya, akan sulit baginya untuk berhasil. Kekuatan dan kekuatan pertahanan Titan Giant AP benar-benar terlalu kuat. Bahkan Xie tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengatasi mereka. Dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk hari ini. Dia telah memperkirakan sebelumnya bahwa jiwa bela diri malaikat jatuh lebih cocok untuk pertempuran karena itu bisa terbang di atas permukaan danau Laut Dewa. Strateginya sudah diatur sebelumnya untuk melawan aspek ini. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana seperti yang dia bayangkan. Mata iblis tidak sekuat yang dia kira. Mungkin Yuanen tidak melepaskan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Mata setannya mudah dikalahkan oleh transformasi kembar naganya. Sepertinya dia bisa menghancurkannya dengan serangan bersama Illusion Dragon-nya sendiri tanpa menggunakan transformasi naga kembar. Dia telah bekerja keras selama beberapa hari, dan kemenangannya sepertinya terlalu mudah. Itu datang dengan mudah sehingga bahkan Xie merasa sulit dipercaya. Apakah kamu bodoh? Menghadapi pertanyaan Xie, Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih bahunya sehingga tidak akan sulit baginya untuk tetap berada di udara setelah dia kehilangan peningkatan dari keterampilan jiwanya. Bab 762, setiap pertemuan adalah reuni setelah pemisahan yang lama. Cahaya Twin Dragon Dagger di tangan Xie meredup. Dia menatap kosong pada Yuanen Yehui, dengan cemberut-cemberut di depannya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Yuanen Yehui tampak seperti genit. Dia berperilaku seolah-olah dia adalah orang lain. Ini bukan Yuanen Yehui dingin yang selalu dia kenal. Seseorang bukanlah batang rumput atau pohon. Bagaimana seseorang bisa tanpa emosi? Saat dia melihat ke arah lelaki bodoh di depannya, Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri dan memukul kepalanya dengan baik. Keduanya turun dari langit dan jatuh ke daun lotus mereka. Wajah cantik Yuanen Yehui sedikit memerah ketika dia melepaskannya. Xie hanya benar-benar memahami situasi pada saat itu. Dia tiba-tiba berteriak keras ketika dia melompat tinggi di udara. Namun, dia langsung ingat kesedihan Su Lizhi setelah kegembiraan besar sebelum ini. Dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan turun ringan pada daun teratai seperti pohon willow. Yuanen, aku mencintaimu. Mulai hari ini,
Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pergi ke barat. Jika kamu ingin aku menangkap seekor anjing, aku tidak akan mengejar seekor ayam. Mulai hari ini, aku ini milikmu. Xie tidak mendarat di daun teratai sendiri, malah mendarat di Yuanen Yehui. Meskipun Su Lizhi jauh lebih gemuk daripada dirinya, dalam hal ketebalan wajah mereka, Su Lizhi tidak dapat membandingkannya bahkan dengan kedua sisi wajahnya digabungkan. Xie sudah memeluk Yuanen Yehui saat dia melompat dengan gembira. Hei, kami bahkan belum berada di segmen terakhir. Perhatikan perilaku Anda, kata Tang Yinmeng dengan senyum dari jauh. Ketika Tang Wulin melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya, Xie akhirnya mendapatkan apa yang ia harapkan setelah bertahun-tahun merindukan. Dia benar-benar bahagia untuk mereka. Dia juga secara naluriah mengalihkan pandangannya ke arah yang jauh. Su Lizhi telah berhasil, Xie telah berhasil, tetapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Itu adalah pemandangan yang langka bahwa Yuanen Yehui tidak meledakkan lelaki ini. Dia hanya mendorong tubuhnya sedikit lebih jauh dari dirinya. Dia berkata dengan lembut, lepaskan aku segera. Jika kamu terus membuatku malu, aku akan kembali pada kata-kataku. Kamu tidak bisa. Xie buru-buru melepaskan Yuanen Yehui. Ketika dia melihat wajah cantik di depan hidungnya, napasnya menjadi terasa lebih berat. Dia akhirnya naik ke pangkat ibu mertua dari menantu perempuan. Meskipun ini adalah pilihan frase yang aneh untuk diterapkan pada seorang pria, itu dengan tepat menggambarkan bagaimana perasaan Xie. Xie menarik tangan Yuanen Yehui. Dia merentangkan lengan kanannya dan mengarahkan daun lotusnya ke arah dirinya sendiri. Dia melangkah ke atasnya dan membawanya bersamanya ketika mereka kembali ke posisi semula. Perasaan gelisah, tertekan, dan menyesakkan yang dia rasakan sebelum ini benar-benar hilang sekarang. Dia melihat sekeliling dengan apik. Ekspresi kemenangan di wajahnya bahkan membuat Yuanen Yehui mulai ragu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat dengan memilihnya begitu saja. Bagaimanapun, hanya ada satu gadis lagi yang tidak membuat pilihan. Menurut aturan, siswa perempuan yang belum melepas topi bambu mereka di segmen ini harus menunggu sampai saat terakhir sebelum mereka diizinkan untuk membuat pilihan mereka. Perempuan nomor 17, apakah Anda akan memilih siswa laki-laki yang Anda kagumi? Semua kecanggungan Tang Wulin menghilang dalam sekejap ini. Pandangannya berlayar 100 meter melintasi permukaan danau dan mendarat langsung pada gadis itu. Tatapan semua orang juga terfokus padanya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sudah menebak identitasnya. Xie dan Yuanen Yehui juga sudah tenang. Mereka memandang number 17 yang berdiri jauh dari mereka. Kemudian, mereka memandang Tang Wulin dan ketiga gadis di sekitarnya. Ekspresi keduanya berubah sedikit suram. Kenapa dia tidak mau mengungkapkan wajahnya? Dia telah kembali, jadi bukankah seharusnya dia gembira? Masalah apa yang terjadi di antara mereka berdua yang membuat mereka tidak saling mengakui meskipun mereka sudah berhadapan muka? Di bawah tatapan semua orang yang terfokus, perempuan nomor 17 menggelengkan kepalanya ringan setelah hening sesaat. Gerakannya sangat ringan dan sederhana, tetapi itu membuat Tang Wulin, berdiri di atas daun lotusnya, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuat pilihan. Dia benar-benar tidak memilihnya. Dia belum memilih siapapun, atau bahkan melepas topi bambu. Tanpa ragu, ini berarti bahwa dia tidak memiliki siapapun yang dia kagumi, dan dia tidak tertarik untuk menemukan pasangannya di festival tanggal nasib laut dewa tahun ini. Tang Wulin merasa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menguasai hatinya. Dia segera merasa sulit bernapas. Matanya sedikit kabur, dan ujung bibirnya sekarang memiliki kepahitan yang samar. Semua yang mereka alami bersama meluap dalam hatinya. Kenapa kamu tidak memilihku? Setiap pertemuan adalah reuni setelah perpisahan yang lama. Dia dipandang rendah karena kurangnya bakatnya, berkelahi dengan teman sekamarnya segera setelah dia masuk akademi dan ditugaskan di kelas 5, yang merupakan yang paling lemah. Semua ini dikirim oleh takdirnya. Dia pernah merasa tak berdaya sekali dan juga tersesat. Bahkan jika hati dan pikirannya kuat, dalam kegelapan, dia masih anak-anak. Di dunia yang tak terlihat, dia telah bertemu seseorang setelah menunggu lama. Itu adalah hari yang damai dan cerah. Gumpalan tipis awan menggantung di langit. Angin sepoi-sepoi yang lembut membawa aroma samar. Di lapangan di mana semua orang basah kuyup, dia bertemu dengan sosok putih bersih tanpa diduga. Dia memiliki fitur halus dan cantik,
rambut hitam panjang dan mata hitam. Dia sepertinya memiliki udara yang aneh tentang dirinya saat dia berjalan. Kenapa kamu memakai rantai besi? Tentu saja untuk melatih tubuhku. Guru memiliki harapan yang lebih tinggi padaku. Kamu tajam. Ketika mereka makan, dia sepertinya memperhatikan selera pria itu yang mengejutkan. Dia melewatinya roti kukunya sendiri. Aku tidak bisa menyelesaikan milikku. Kamu memilikinya. Satu gerakan telah menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Semuanya begitu lancar, seperti kekhawatiran dari seorang teman lama. Dia adalah Gu Yue, dan seperti perairan dalam sebuah sumur kuno, dia menyimpan banyak rahasia di dalam dirinya. Dia juga seperti bulan yang luas dan dingin yang membersihkan dan mencerahkan matanya. Dia adalah rumput blue silver yang rendah hati, sementara dia adalah anak kesayangan yang diberkati oleh elemen. Salah satu dari mereka mengikuti arus, sementara yang lain menentangnya. Dalam derasnya waktu, mereka dipersatukan kembali setelah lama berpisah. Aku sudah memelukmu erat-erat, tidak peduli sisi mana yang kau ambil. Petik 1. Mereka menampilkan perjanjian diam-diam di turnamen promosi kelas dan saling membantu dalam platform kenaikan roh. Mereka menjadi teman dalam arti kata yang sesungguhnya. Ketika dia kembali berbau seperti barbecue, dia bisa tahu bahwa dia telah bertemu dengan gadis lain. Ketika bentuk mengkristal jatuh dari udara, dia menangkapnya dengan tubuhnya sendiri tanpa ragu-ragu untuk mencegahnya pecah. Aku kedinginan terhadap orang lain. Saya hanya akan tersenyum untuk Anda. Petik 1. Ketika dihadapkan dengan pilihan apakah dia ingin bergabung dengan Tang Sek, jawabannya adalah tidak. Dia takut. Dia takut orang-orang di sekitarnya akan pergi satu demi satu, seperti yang dilakukan orang tua dan adik perempuannya. Siapa bilang aku akan meninggalkanmu? Aku hanya memilih untuk tidak memasuki Tang Sekte, tidak meninggalkan kelas 0. Bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi tidak mengubah keberadaanku di suatu tempat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Saya akan bersamamu selamanya. Petik 1. Ketika mereka masih muda, waktu mereda dengan lamban saat mereka merapat satu sama lain dengan hangat. Di bas jiwa, laut ada di timur. Itu adalah sepetak biru tak terbatas, laut tampak mencair ke langit. Dia melihat pemandangan indah yang melayang melewati jendela. Dalam kebingungannya, dia dengan lembut memanggil nama adik perempuannya. Siluet perak menghilang dari benaknya secepat muncul. Ketika dia membuka kembali matanya, yang dia lihat adalah dia tampak heran. Dia tersenyum tipis dan memberinya segelas air. Hanya ada air biasa di dalam kelas. Temperaturnya sempurna dan menyehatkan hatinya. Sinar matahari jatuh di wajahnya, yang membuat kulitnya berkilau transparan. Dia menyadari, seolah-olah untuk pertama kalinya, betapa cantiknya dia. Cahaya berkilauan dari matahari membuatnya beristirahat dengan lembut di bahunya. Napasnya perlahan menjadi tenang. Tanpa disadari, dia telah menutup matanya juga. Tubuhnya terasa hangat dan tidak jelas. Semua kelelahannya menghilang di tengah-tengah perasaan saat itu. Hampir tidak ada kata-kata. Adegan ini seperti fragmen monokrom dari tahun-tahun yang mereka habiskan bersama. Denganmu, aku tidak akan sedih bahkan jika aku mati. Pada turnamen Skyse Alliance, dia tiba-tiba diserang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikat tangannya sendiri dan menunggu kematiannya. Tiba-tiba, tubuhnya merasakan kehangatan. Dia telah memeluknya dan menggunakan punggungnya untuk menanggung beban serangan itu. Bunga darah merah terang mekar di matanya, tetapi tidak ada kesedihan atau penyesalan di wajahnya. Hanya ada senyum tipis. Betapa aku berharap bisa menemanimu di jalan yang akan kamu tempuh di masa depan. Tapi, saya tidak akan pernah melupakan niat awal saya. Saya ingin melindungi Anda seperti ini selamanya. Anda, yang sangat saya sayangi. Sayangnya, ini mungkin terakhir kali saya bisa melakukan ini. Petik 1. Dia bingung. Dia tidak peduli tentang menggunakan kekuatan hidupnya sendiri. Dia memanfaatkan cahaya kehidupannya yang paling murni untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia tidak peduli. Dia ingin dia hidup terus. Anda sudah mengatakan bahwa tidak ada kontrak di dunia yang dapat melampaui persahabatan antara dua orang yang memiliki nasib yang sama. Setelah kamu dewasa, kamu masih jadi kamu. Petik 1. Waktu berlalu secepat panah. Hari-hari dan bulan berlalu dengan cepat seperti pesawat ulang-alik penenun. 3 tahun telah berlalu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sikapnya terhadapnya telah berubah. Dia tidak ramah seperti sebelumnya, dan dia bahkan tampak menjauhkan diri darinya.
Mereka duduk untuk ujian aula tertinggi. Mereka lewat, tetapi dia masih jauh. Aku tidak mau. Dia memukulmu. Aku tidak bahagia. Dia berbalik dan menatap lurus ke matanya. Tidak ada kecurigaan atau keengganan di pihaknya. Dia menyatakan alasannya dengan jelas, tanpa terbuka untuk pilihan lain. Terima kasih. Terima kasih karena masih menjadi orang yang mau melakukan apa saja untukku. Jadi tidak ada yang berubah setelah semua. Petik 2. Ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan kembali. Petik 1. Dia terpilih. Dihadapkan pada sikap para penatua yang mengesankan, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di dalam dirinya. Dia berdiri di sampingnya, tidak sombong atau rendah hati. Ini karena, dia yang dipilih adalah orang yang ingin dia lindungi. Katakan padaku, apakah ada keadilan di Akademi Shrek? Jawabannya tegas dan menghina. Dia merasa tidak berdaya. Di hadapan kekuatan absolut, apakah dia benar-benar tidak dapat melindungi orang lain, bahkan sahabatnya sendiri? Dia mengangkat kepalanya. Tetua, aku kehilangan hakku untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek. Suatu hari, ketika aku memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, aku akan kembali. Baginya, dia ingin menyerah pada cita-citanya. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, aku masih akan berjalan di sisimu. Petik 1. Dia belum kembali sepanjang malam. Dia menunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bersandar di pohon besar dengan mata terpejam. Beberapa tetes embun menggantung di bulu matanya yang panjang. Di bawah iluminasi fajar, seluruh pemandangan tampak seperti lukisan gulir. Dia menatapnya linglung. Momen ini menyengat jauh ke lubuk hatinya. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Sudah terlambat, dan kamu belum kembali. Aku keluar untuk mencarimu, tetapi aku melihat bahwa kamu masih bermeditasi, jadi aku tidak mengganggu kamu. Dia mengatakannya dengan jelas seolah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Ada senyum di sudut bibirnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat wanita muda di depannya, dia tidak punya niat untuk mengucapkan kata-kata, terima kasih. Hidup tidak selalu membutuhkan kejutan besar dan spektakuler. Kadang-kadang, kemudahan dan ketidakpedulian yang sederhana sudah cukup. Bahkan jika kita bubar, aku akan tetap mengikutimu. Petik 1. Mereka memiliki pertengkaran di antara tim mereka. Yang lain tidak setuju dengan pendapatnya. Bagi yang lain, membuat armor perang menggunakan campuran roh adalah tujuan yang terlalu tinggi dan tidak terpikirkan, seperti kuda surgawi yang melayang melintasi langit. Namun, dia benar-benar percaya padanya, berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Lupakan saja, kurasa aku telah menikmati fantasi terliarku. Tidak, aku ingin membuat armor perang satu kata dengan menggunakan paduan roh. Ketika dia melihat sikap keras kepala dan tekadnya, pada saat itu, hatinya dipenuhi kehangatan. Denganmu di sisiku, mengapa aku harus takut bahkan jika aku harus melawan seluruh dunia? Penggabungan jiwa bela diri, aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Petik 1. Ketika mereka dihadapkan dengan lawan yang kuat, dia masih berdiri di depannya. Dia tahu bahwa mereka pasti akan kalah, tetapi dia tidak malu-malu atau terlalu berhati-hati. Dia adalah orang yang tahan dengan kebanggaan dan kekesalannya, hanya karena dia. Dia adalah orang yang akan menukar hidupnya dengan nyawanya untuk melindunginya. Pandangannya berangsur-angsur hilang. Dia membuka tangannya begitu saja dan memeluknya erat-erat dari belakang. Tidak ada keraguan, hanya kepercayaan penuh dari tubuh dan pikirannya. Segalanya tampak kembali ke masa muda mereka. Waktu itu, dia masih anak kecil yang mengagumi seniornya. Dia masih gadis kecil yang suka bertengkar. Tampaknya ada kubah besar di atas kepala mereka yang menyaksikan ritual perkasa ini. Mereka menang, tetapi pingsan, tangannya tampak seolah-olah sudah tumbuh keluar dari tubuhnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan tidak peduli apa. Mereka telah memperoleh kemenangan dan kemuliaan sementara mereka saling berpelukan. Ketika dua orang bepergian di jalan yang saling bertentangan, nasib mereka mungkin terputus. Apa yang bertahan selamanya pasti jiwa bela diri mereka dan ikatan antara roh mereka. Apakah mereka bukan pasangan masing-masing? Bab 763, Yuanen dan Xie bahagia selamanya. Semuanya seperti ilusi di awan selama sepersekian detik ketika dia menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, seolah-olah pisau tajam telah jatuh dari langit, menebas langit dan memotong bumi. Selama lebih dari 3 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam perpisahan, hanya ada dia di hatinya.
Di sisi lain, dia bahkan tidak mau mengungkapkan dirinya kepadanya ketika dia bertemu dengannya di Si Got Fated Death Festival. Semuanya menjadi pahit, dan rasa sakit yang tak terlukiskan telah menyebar dari hatinya. Saudaraku, erangan lembut Naer bergema di sampingnya. Tang Wulin menoleh. Dia menatapnya dengan kaku dan tersenyum. Naer terpana. Dia belum pernah melihat kakaknya tersenyum seperti itu. Itu adalah senyum kaku dan canggung dengan sedikit keputusasaan dan kesedihan. Dia tiba-tiba merasa bahwa hatinya sakit, rasa sakit yang luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia memandangnya dari jauh di bawah topi dan kerudung bambu. Dia tidak bisa melihat bahwa matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Dia tidak bisa melihat bahwa bulu matanya yang panjang bergetar dengan lembut. Dia benar-benar berharap bisa membuka diri, tetapi cukup jelas bahwa dia ragu-ragu ketika harus memilih. Di kereta, mereka membahas tujuan. Beberapa ambisius seperti Xie, beberapa seperti biasa seperti Su Xiaoyan dan beberapa senyaman Sulisi. Dan juga, menikahi kamu. Petik 2. Lelucon itu jelas membuat suasana hatinya jauh lebih suram. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu tertekan, seperti kesedihan selama musim gugur. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ambisinya mungkin sangat berat. Itu adalah beban yang membuat semua orang meragukan dan menentangnya, tetapi tetap saja, dia harus menanggungnya dan melanjutkan. Dia tidak ingin menyakiti kelompok teman-temannya, jadi dia memilih untuk tidak berbicara daripada berbohong tentang hal itu. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Tidak masalah jika kamu tidak memberitahu. Kalau begitu, bagaimana dengan ambisimu? Militer, aku akan mendaftar. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa mencari orang tuanya dan Naer. Dia menatap keluar jendela saat dia tersenyum linglung. Dia sepertinya mengingat kembali ekspresinya seperti kenangan, di masa lalu. Kemudian, di masa depan karena semuanya melintas melewati matanya satu persatu. Malam itu, rambutnya tertiup angin. Matanya tidak lagi berwarna hitam tetapi memancarkan cahaya ungu samar. Bola cahaya menari di telapak tangannya. Sedikit ungu gelap melompat pada akhirnya dan menghilang setelah berkedip. Dia secantik misteri malam itu. Di matanya, semua seperti genangan air yang dalam. Hidup benar-benar sebuah perjalanan dengan pelancong dan pemandangan yang Anda temukan di sepanjang jalan. Akan datang suatu hari ketika saya turun kereta, tetapi saya akan meninggalkan kenangan indah Anda. Biarkan ingatanku membeku di benakmu, jadi aku tidak akan pernah menghilang dari adegan itu. Petik 1. Segmen keempat dari Si Got Fated Death Festival telah berakhir di Danau Dewa Laut. Ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi telah berakhir. Asumsi awalnya ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi hanya ditukar dengan gelengan lembut kepalanya. Penolakan tanpa kata-kata membuat dia sedih. Pada saat itu, dia sebenarnya berharap untuk melarikan diri dengan cepat sehingga dia bisa mencari tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Baiklah, karena wanita nomor 17 tidak mau memilih, kami tidak akan memaksakan tangannya. Namun, Anda belum diizinkan pergi karena masih ada satu segmen terakhir. Apakah semua wanita kami silakan kembali ke posisi Anda? Pilihan Anda sebelumnya memiliki sudah direkam. Berikutnya adalah segmen terakhir dari festival tanggal nasib Dewa Laut kita, yang dikenal sebagai Happily Ever After. Petik 2. Menurut aturan, kekuatan otoritas akan dibalik di segmen Happily Ever After. Laki-laki diberi kesempatan untuk membuat pilihan akhir. Jika kalian semua memilih wanita yang memilihmu sebelumnya, maka kami akan mengirim Anda berkat terbesar kami dan ucapkan selamat kepada Anda semua atas keberhasilan cinta. Pada segmen ini, para gadis Dewa Laut yang telah memilih laki-laki, masing-masing memiliki 30 detik untuk mengungkapkan kepada mereka sesuatu yang ingin Anda sampaikan, terutama kepada laki-laki yang banyak perempuan telah memilih. Para gadis Dewa Laut kita perlu bekerja lebih keras untuk mengesankan laki-laki tercinta mereka. Jika seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang tidak memilihnya, maka kalian berdua punya waktu 1 menit untuk pengakuan. Namun, aku juga harus mengingatkan semua Anda bahwa jika Anda memilih wanita yang tidak memilih Anda lebih awal, maka tingkat kegagalan akan sangat tinggi. Tingkat kegagalan untuk festival tanggal nasib Laut Dewa tahun-tahun sebelumnya melebihi 80%. Petik 2. Pada saat yang sama, ada juga satu aturan lagi yang harus kalian semua sadari. Di segmen terakhir ini, pasangan kencan yang sukses mungkin menjadi korban penculikan pengantin nanti. Di segmen penculikan pengantin, kalian berdua harus menghadapi penculikan pengantin wanita bersama-sama.
Jika Anda mampu mencapai pantai Danau Dewa Laut dengan mudah, maka Anda berdua dianggap berhasil. Petik 2. Baiklah, tolong buat persiapan yang diperlukan. Bahagia selamanya dimulai sekarang. Kami akan mengikuti pengaturan sebelumnya dari lot gambar. Orang pertama yang maju adalah Xie. Oh, itu sangat cepat. Aku tidak berharap untuk segera mengambil undianmu. Sepertinya kita bisa memberi selamat padamu sebelumnya, tapi mereka yang ingin menculik pengantin wanita juga bisa mulai bersiap. Petik 2. Xie pertama kali melirik semua orang di sekitarnya dengan ganas. Salah satu laki-laki di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan khawatir, saudaraku. Tidak ada yang akan menculiknya. Kurasa kau sendirilah yang memiliki keberanian untuk berpasangan dengan kera raksasa Titan. Lanjutkan, cepat. Xie memelototinya dengan tidak menyenangkan, lalu ia mendesak daun teratainya melayang keluar. Dia dengan gembira tiba di tempat di depan semua laki-laki. Aku memilih Yuanen Yehui. Dia sudah kehilangan kesabaran dan berteriak sebelum daun lotus benar-benar berhenti. Hei, ini belum giliranmu. Lan Muzi tidak bisa menahan tawa. Xie membusungkan dadanya dan berbicara dengan nada berani dan percaya diri. Aku akan memilihnya bagaimanapun juga. Aku tidak punya pilihan lain. Daun lotus di bawah kaki Yuanen Yehui melayang keluar. Aku tidak tahu apakah memilih orang yang memalukan ini adalah pilihan yang tepat, tapi aku benar-benar ingin meninggalkan tempat ini sekarang. Xie tertawa keras. Aku orangmu mulai sekarang. Dia menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut pada daun lotus saat dia menyeberangi air menuju Yuanen Yehui dengan kecepatan kilat. Yuanen Yehui benar-benar ingin menamparnya dengan keras, tetapi pada saat itulah dia memegang tangannya sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi memperlakukannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tidak menyerah selama bertahun-tahun. Bagaimana dia tidak sadar akan upayanya dalam berkultivasi dengan susah payah untuknya. Dia tidak menerima pacarannya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memperhatikannya. Dia memiliki banyak kelemahan, tetapi kekuatannya adalah kesetiaannya. Dia tidak pernah menunjukkan minat pada gadis-gadis lain, dan dia selalu memburu di sisinya. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dia tersentuh bukan karena pengakuan cintanya yang berulang-ulang, atau kesediaannya untuk berkultivasi untuknya, tetapi karena dia menyapu lantai dan menjemputnya baskom berisi air segar setiap pagi ketika mereka berada di asrama siswa yang bekerja. Dia menikmati melihatnya bekerja keras untuknya. Dia diam dan fokus pada saat itu, dan ada rasa kelembutan di matanya. Mungkin dia tergerak oleh pemandangan dari sisi wajahnya sejak hari itu. Dalam hatinya, dia sudah memilihnya untuk beberapa waktu, tetapi dia takut. Dia takut bahwa dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Pengadilan yang berlangsung lebih dari 1000 hari dan malam adalah bukti kegigihannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia akhirnya bisa kembali dengan kecantikan ini di tangannya. Baiklah, aku mendeklarasikan pasangan sukses pertama dari Festival Tanggal Nasib Laut Dewa tahun ini. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Xie. Selamat, kalian berdua akan menerima berkah Dewa Laut dan harapan baik Akademi. Aku berharap bahwa keduanya Anda ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi dan hidup bahagia selamanya. Petik 2. Bintik-bintik cahaya bangkit dari pantai Sigat Lake yang jauh, dan meledak menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Senyum dan pipi di wajah Xie benar-benar menghilang di bawah cahaya kembang api. Dia memegang tangan Yuanen Yehui saat dia berbicara dengan lembut. Yuanen, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan melindungimu dengan hidupku, dan aku bersedia menyerahkan seluruh dunia untukmu. Aku cinta kamu dan aku tulus. Kamu satu-satunya orang yang aku cintai dalam hidup ini. Petik 2. Yuanen Yehui menatapnya linglung. Penampilannya yang tulus membuat hatinya bergetar lembut. Dia menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Xie tidak bisa mengendalikan emosinya lagi karena dia tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya. Kali ini, dia tidak mendorongnya tetapi memeluk pinggangnya. Bab 764, Aku Gadis Kompetitif. Tepukan tangan yang menggemuruh bergema dari pantai di atas permukaan danau. Munculnya pasangan pertama di festival kencan membuat semua orang bersorak untuk mereka. Mata Xie memerah karena dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Dia benar-benar telah menunggu terlalu lama untuk kedatangan hari ini dan dengan susah payah juga. Tang Wulin juga bertepuk tangan keras. Wajahnya dipenuhi dengan senyum. Selamat teman-teman. Selamat, Yuanen dan Xie.
Petik 1. Kembang api mereda. Daun teratai di bawah Xie dan Yuanen Yehui berubah menjadi warna emas sebelum mengirim mereka ke pantai. Tidak ada yang datang untuk menculik pengantin wanita. Mereka menerima berkah semua orang sebagai gantinya. Pasangan itu mencapai pantai tetapi mereka tidak pergi. Ada juga Sulizi dan Ye Xinglan yang baru saja mengubah pakaian mereka berdiri bersama mereka. Saya minta maaf, Suster Xinglan. Ini kesalahan saya bahwa kami tidak melihat kembang api. Sulizi memandang dengan menyesal pada Ye Xinglan di sisinya. Ye Xinglan memegang tangan gemuknya seperti ketika mereka masih anak-anak. Ada terlalu sedikit kembang api di sini. Aku ingin lebih dan kamu akan membelinya untukku. Sulizi berbicara dengan gembira, tentu. Aku akan membeli kembang api terbaik di kota Shrek dan menyalakan kembang api hanya untukmu. Berhenti bersikap murahan. Xie tidak tahan untuk menggoda. Siapa lagi yang lebih cesier selain kamu? Sulizi memelototinya. Sementara itu, suara Lan Muzi bergema di permukaan danau Dewa Laut. Orang berikutnya adalah Tang Wulin. Keempat tiba-tiba tenang setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa membantu menatap permukaan danau dan mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar. Kapten telah kembali. Mereka belum bersorak untuknya, tetapi mereka sadar betul bahwa momen berikutnya akan sangat penting baginya dan pasangan masa depannya. Mengapa dia menolak untuk mengungkapkan dirinya? Selain itu, dia tidak memilih kapten. Apakah itu karena dia cemburu? Sulizi tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Xie menggelengkan kepalanya dengan kerutan di wajahnya. Tidak, itu tidak bisa hanya kecemburuan. Apakah kamu tidak mampu memahami temperamen Gu Yue? Dia tidak akan berusaha keras untuk mencari sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Sama seperti ketika dia pertama kali tiba di sini, dia akan selalu duduk di dekat kakak-kakak. Bahkan ketika kita sedang melakukan tumpukan tangan tim, dia akan selalu meletakkan tangannya di bawah tangan Big Brother. Sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka, sesuatu yang bahkan kita tidak sadari. Saya menduga bahwa penyebab hilangnya Big Brother mungkin terkait dengan perubahan dalam hubungan mereka. Petik 2. Aku merasakan hal yang sama juga. Jika mereka tidak bisa bersama lagi di festival kencan hari ini, aku khawatir, Yuanen Yehui menghela nafas karena itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka saksikan. Tang Wulin tidak berharap menjadi orang kedua yang ditarik. Daun lotus di bawah kakinya melayang ke depan secara alami dan tiba di suatu tempat di depan jantan. Senyum yang ada di wajahnya barusan telah menghilang. Dia berdiri dengan kaku di atas daun teratai. Dia sudah berusia 18 tahun, dan dia telah tumbuh. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan dirinya berkubang dalam keputusasaan terlepas dari apa yang dia temui. Dia akan berdiri teguh seperti seorang pria meskipun ada rasa sakit di hatinya. Pengecut tidak akan pernah menyelesaikan masalah apalagi mendapatkan simpati. Ada 3 wanita yang memilih Tang Wulin sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengundang ketiga wanita ini untuk mengungkapkan perasaan tulus mereka kepadanya secara individual sebagai upaya terakhir untuk memenangkannya. Kita masih akan menggunakan metode undian untuk menentukan urutan pengakuan cintamu. Yingmeng, tolong lanjutkan. Petik 2. Tang Yingmeng menggambar nama depan. Siduo. Siduo mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin yang tergantung di atas permukaan danau jauh. Pada saat ini, dia menjadi percaya diri karena Gu Yue tidak mengungkapkan dirinya atau memilihnya. Apakah hubungan mereka berakhir hanya karena mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 3 tahun? Mungkin, masih ada seutas harapan baginya. Dia melirik Dewi Tombak Naga Naer. Naer benar-benar lebih cantik darinya, tetapi dia belum pernah mendengar Naer memiliki hubungan apapun dengannya. Apalagi, Naer baru berusia 16 tahun. Wulin, sudah lama sejak kita bertemu. Setelah banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk memilihmu di festival tanggal ini. Mungkin, aku harus mengatakan bahwa pilihanku akan berbeda jika kamu belum muncul. Namun, di sini Anda. Jujur saja, saya membenci Anda. Saya merasa Anda mengandalkan keberuntungan untuk menjadi bagian dari Shrek Academy. Bagaimana Anda layak menjadi pemantau kelas kita? Petik 2. Namun, kamu bertindak sendiri untuk membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat setelah itu. Aku menyaksikanmu tumbuh setiap hari dan rasa percaya diriku untuk bersamamu mulai goyah. Kau membuat kesan yang dalam di hatiku setiap kali aku kalah darimu. Petik 2. Saya seorang gadis yang kompetitif. Saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik sejak saya masih muda.
Saya juga menginginkan yang terbaik dari segalanya. Anda adalah yang terbaik di mata saya dan hanya Anda yang mampu menggoda hati saya. Saya tidak pandai dalam pengakuan cinta, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan menemani Anda seiring kemajuan Anda dalam kehidupan ini. Petik 2. Kata-katanya tidak menyentuh, tapi itu pasti berasal dari hatinya. Luo Guixing dan Su Yucheng yang basah kuyup dan berdiri di tepi pantai memiliki senyum pahit di wajah mereka ketika mereka saling memandang. Mereka telah menemukan alasan mengapa dia memilihnya. Itu karena dia yang terbaik. Ada yang dari Wulin. Lan Muzi bertanya. Tang Wulin menghela nafas pelan. Saya sangat menyesal, Wu Shiduo. Tidak ada hubungan antara cinta dan kekuasaan. Kami hanya teman sekelas di hati saya. Saya sangat menyesal karena saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Wu Shiduo menarik napas dalam-dalam. Apakah masih dia? Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang ketika dia berbicara tanpa ragu sedikit pun, ya. Wu Shiduo mengangguk, lalu dia tersenyum. Aku tidak akan menyesal memilihmu karena kamu adalah yang terbaik bahkan ketika menyangkut pengertian cintamu. Aku mengakui kekalahanku padanya. Dia melompat ketika mengatakan itu, tetapi dia tidak segera pergi ke pantai. Dia malah melompat ke air. Sama seperti Luo Guixing dan Su Yucheng sebelumnya, dia terjun ke air dan menghilang. Tang Wulin mengawasinya keluar, hanya ada tatapan minta maaf di matanya. Lan Muzi menghela nafas. Sayang sekali. Lalu, orang selanjutnya adalah Dai Yuner. Tang Yingmeng memanggil nama itu. Daun lotus Dai Yuner melayang. Tatapannya tampak sunyi karena dia mengerti betul bahwa dia bukan orang yang dimaksud Tang Wulin sebelumnya. Brother Tree, sudah lama sejak aku terakhir kali melihatmu. Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya, kita bertemu lagi di festival kencan ini. Apakah kamu tahu betapa bahagianya aku ketika aku melihatmu sebelumnya? Sudah lebih dari 3 tahun dan untuk berpikir kamu baru saja kembali. Aku seharusnya menjadi orang yang terakhir kali bersamamu. Mungkinkah kamu lupa bagaimana kita mendukung satu sama lain ketika kita berjalan ke kedalaman Naga Valley? Aku tidak akan menjadi diriku hari ini tanpamu. Aku telah menetapkan pikiranku padamu. Ini tidak akan pernah berubah bahkan jika kamu tidak memilihku. Aku mencintaimu bukan karena kamu yang terbaik tetapi karena kamu apakah kamu. Aku mencintaimu. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas pelan saat melihat air mata di wajah Dai Yuner yang manis dan menawan. Yuner, aku minta maaf. Kamu harus tahu bahwa sudah ada orang lain di hatiku sejak sebelumnya. Aku tidak bisa dan tidak akan melakukannya. Hatiku sudah diambil olehnya bertahun-tahun yang lalu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu datang terlambat. Aku menyukaimu karena kamu memiliki hati yang baik meskipun menjadi seorang putri yang sombong, kamu seorang gadis yang baik. Aku hanya bisa mengatakan bahwa sayang sekali kami bertemu di waktu yang salah. Aku tidak bisa membedah hatiku, jadi saya hanya bisa menganggap Anda sebagai saudara perempuan, atau teman tetapi Anda tidak akan pernah bisa menjadi kekasih saya. Petik 2. Dai Yuner menatapnya dengan linglung. Hanya ada kepahitan di sudut bibirnya saat dia mendengarkan penolakannya yang bijaksana. Dia tidak berbicara lagi, tetapi dia tidak mundur seperti Wu Shiduo. Dia memilih untuk tidak pergi tetapi tetap berdiri teguh di atas daun teratai. Silakan sambut kandidat terakhir kita, Dewi Tombak Naga. Naer, giliranmu. Seluruh Sigat Lake dan pantai sepi ketika suara Tang Yingmeng memudar. Cahaya bulan dan bintang-bintang di langit membuat danau dewa laut di bawah kilauan malam berbintang. Rambut perak, mata ungu, dan siluetnya yang indah memantulkan cahaya di bawah bulan dan bintang-bintang ketika dia perlahan-lahan tiba di sebelah Dai Yuner. Tatapannya tampak agak linglung tetapi ada pancaran di matanya. Tatapannya, ketika dia memandangnya, tidak lagi mirip dengan seorang saudari yang memandangi kakak laki-laki. Tang Wulin terkejut ketika dia merasa bahwa dia menatapnya berbeda. Saudara, Naer memanggilnya dengan lembut. Tidak, kamu. Tang Wulin sedikit mengernyit. Naer tersenyum. Saudaraku, tahukah kamu saat kamu menerimaku ketika aku berumur 3 tahun bahwa aku sudah mencintaimu? Bahkan ketika kamu tidak begitu kuat, kamu melakukan yang terbaik untuk membelaku dari orang-orang jahat. Kamu tidak hanya baik tapi berani. Petik 2. Kau jauh lebih tangguh daripada teman-temanmu. Jiwa bela dirimu telah terbangun ketika kau berusia 6 tahun. Itu adalah Blue Silver Grace, jiwa bela diri yang tidak berguna yang diakui secara universal. Namun, kau memiliki kekuatan jiwa ketika jiwa bela dirimu dibangunkan.
Ambisimu adalah untuk menjadi master jiwa, tetapi Anda tidak berani berpikir untuk menjadi master armor pertempuran pada saat itu. Anda mengatakan Anda ingin mengendalikan Mesya saja. Petik 2, Bab 765. Naer memandang Tang Wulin dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, dia hanya bisa melihat matanya. Tetapi seseorang perlu menghabiskan banyak uang untuk menjadi guru jiwa dengan jiwa roh. Keluarga kami tidak kaya, ayah dan ibu sudah bekerja sangat keras. Dengan demikian, Anda hanya diperbolehkan memilih untuk belajar menempa ketika Anda berusia 16 tahun. Saya ingat dengan sangat jelas bahwa Anda bahkan tidak bisa membuat ekspresi karena Anda sangat lelah setelah kelas di awal. Anda pingsan di tempat tidur, dan sepertinya Anda bahkan tidak bisa mendengar saya memanggil keluar kepadamu. Petik 2. Namun kamu tidak menyerah. Kamu masih gigih belajar. Kamu membelikanku permen dengan sisa uang setelah kamu menyimpan sebagian dari gajimu setiap waktu. Permen itu sangat manis. Apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah bertanya apakah kamu akan merindukanku ketika aku pergi? Tang Wulin mendengarkan kata-kata Naer dengan linglung. Pikirannya sepertinya telah kembali ke 10 tahun yang lalu ketika dia masih di rumahnya. Ambisiku adalah pergi ke Laut Bintang. Petik 1. Dia adalah seorang pemuda dengan rambut hitam, mata hitam, dan kulit putih. Dia melangkah ke Issea City sendirian dengan harapan yang sia-sia saat dia memulai perjalanan yang tidak diketahui. Dia memiliki jiwa bela diri Blue Silvergrass yang tidak berguna dan kekuatan jiwa inheren peringkat 3 yang menyedihkan. Dia biasa di kota yang luas, tetapi bahkan benih rumput kecil yang diterbangkan kemana-mana selalu bisa memenuhi niat aslinya. Sementara orang-orang lainnya masih terbenam dalam penanaman orang tua mereka, dia telah kehilangan rumahnya. Garis warna perak hangat itu juga menjauh dari pandangannya dan terasa dingin di telapak tangannya. Apakah kamu akan merindukanku ketika aku pergi? Tentu saja aku akan sangat merindukanmu. Angin malam yang lembab dengan lembut membelai wajahnya. Kehangatan yang memancar dari kirinya membuatnya tersenyum. Itu tidak terasa pahit tetapi nostalgia ketika dia mengenang masa lalunya. Gadis berambut perak itu tidak pernah terlalu jauh di dalam hatinya. Dia masih hidup di sudut ingatannya ketika dia memanggil kakaknya di bawah matahari terbenam. Aku Tang Wulin dan ambisiku adalah pergi ke Laut Bintang. Ketika benih rumput biasa itu berkecambah menjadi ladang hijau subur, akankah aku bisa memegang tanganmu dan mengunjungi Laut Bintang lagi? Saudaraku, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Aku rela menghabiskan seluruh waktuku untuk menemanimu di masa depan dan selalu berada di sisimu. Izinkan aku mencintaimu. Apakah itu baik-baik saja? Aku serius. Ekspresi Naer begitu khusyuk sehingga bahkan Atlas Douluo Yunming di menara merasa terkejut. Hati Tang Wulin yang semula sepi dan putus asa tak bisa digerakkan. Jika seseorang bertanya tentang bagaimana dia memprioritaskan wanita di dalam hatinya, maka ibunya, Naer dan dia masing-masing menempati posisi yang tidak bisa digerakkan. Meski begitu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membicarakan semua ini kepadanya selama si God-Fated Death Festival dengan perhatian semua orang tertuju pada mereka. Tidak, kamu kakakku. Tidak, aku hanya Naermu. Kami tidak berhubungan dengan darah. Aku hanya Naermu. Aku menolak untuk menjadi adikmu lagi. Aku hanya bersedia menjadi Namu, Dia berbicara dengan keras kepala. Tubuh Tang Wulin sedikit menggigil. Waktu habis, Naer. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus berbicara lagi demi kebenaran. Suara Tang Yingmeng terdengar agak aneh. Dia tidak bisa menyembunyikan keanehan, tapi setidaknya perilakunya jauh lebih tenang daripada orang-orang lain yang menatap tak percaya pada adegan itu dengan mulut ternganga. Naer menunduk dengan air mata berkilauan di matanya. Dia akhirnya mencurahkan isi hatinya, tetapi dia tidak mengatakan, saudaraku, jika kamu tidak memilihku, maka... Jika Tang Wulin masih mampu menguatkan dirinya untuk menahan pengakuan cinta Wu Shiduo dan Dai Yuner, maka kata-kata Naer mengejutkan pikiran dan hatinya dengan deras. Dia pernah bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun membuat Naer menangis, namun dia tidak pernah berharap bahwa orang yang membuat Naer menangis adalah dirinya sendiri. Naer, mengapa kamu harus begitu bodoh? Namun ada perasaan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Seperti yang Naer katakan, mereka bukan saudara kandung. Naer adalah saudari yang ia terima, saudari yang telah ia awasi dengan rajin. Naer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan yang terbakar.
Tidak akan ada orang lain di hatimu jika aku tidak pergi dari awal. Seluruh tubuh Tang Wulin bergidik. Dia benar, jika dia tidak pernah pergi pada awalnya, jika dia tetap di sisinya selama ini. Di sisi lain, Naer mengalihkan pandangannya ke punggungnya dan melihat sosok yang masih mengenakan topi bambu di dekatnya setelah berbicara. Pandangan Lan Muzi dan Tang Yingmeng terpaku pada Tang Wulin. Lan Muzi tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Aku benar-benar tidak berharap untuk bertemu denganmu di adegan yang begitu besar untuk pertama kalinya, Junior Wulin. Begitu banyak saudara junior yang luar biasa yang mencintaimu termasuk dewi kecil kami. Jadi ini saatnya bagi Anda untuk membuat keputusan. Sebagai seseorang dengan pengalaman, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus menentukan kapan pilihan dibutuhkan, jika tidak semua akan kacau. Tentukan pilihan Anda, dan biarkan mereka mengerti bagaimana perasaan Anda dengan jelas daripada menyakiti lebih banyak orang di masa depan." Petik 2. Tang Wulin tidak akan ragu sedikit pun jika bukan karena kata-kata Naer, tapi sekarang dia benar-benar enggan. Dia tidak ingin menyakiti Naer sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin sedikit lesu. Ketika dia berdiri di permukaan Sigat Lake, dia merasa bahwa dia ragu-ragu di perempatan untuk pertama kalinya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi di Fated Death Festival, dia tidak akan memilih untuk berpartisipasi. Dia melihat mereka, dan dia merasa sangat bermasalah. "Junior Wulin, silakan pilih," desak Lan Muzi dengan suara berat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dengan keras saat energi di seluruh tubuhnya tampaknya bergeser. Dia mempertanyakan hati nuraninya dan jawabannya sangat jelas baginya. Dia tidak ingin menyakiti Naer, tetapi lebih dari itu, dia tidak ingin membohonginya. Selain itu, semuanya sangat rumit. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini bahkan jika itu tampak sangat kabur. "Maaf, Naer, saya memilih Female Number 17. Tang Wulin mengerahkan hampir semua kekuatan seluruh tubuhnya saat ia mengucapkan beberapa kata sederhana itu. Semua orang di tempat kejadian terkejut karena semua murid pelataran luar tidak menyangka bahwa Tang Wulin akan menolak untuk memilih meskipun pacaran Dragon Spear Goddess menangis, tetapi ia memilih perempuan 17 yang tidak memilihnya atau bahkan menyingkap dirinya sendiri dari awal hingga akhir, tamat. Bagaimana ini mungkin? Usi Duo, Dai Yuner, Naer adalah 3 wanita cantik. Dia tidak memilih salah satu dari mereka, tetapi seseorang yang bahkan tidak memilihnya untuk mengejutkan semua orang. Di pantai, sudah diduga, kakak itu memang kakak laki-laki, semua perkasa dan mendominasi. Hanya itu Naer, Xie mengayunkan tinjunya tanpa sadar. Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Su Lizhi semua cemas saat ini. Mereka tahu bahwa momen terpenting bagi Tang Wulin akan segera tiba. Cahaya redup berkilauan di udara. Daun lotus nomor perempuan 70 perlahan melayang keluar dan tiba di garis depan. Lan Muzi dan Tang Yingmeng menatap satu sama lain saat mereka melihat rasa takut dalam ekspresi bersama mereka. Mereka tidak berharap bahwa Naer akan ditolak juga. Di sisi lain, warna di wajah Naer memudar pada sepersekian detik ketika Tang Wulin mengucapkan kata-kata itu. Dia mundur satu langkah tanpa sadar dengan setengah kakinya melangkah ke air. Tubuhnya bergoyang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Lan Muzi menelan, dan kemudian dia melihat ke arah nomor perempuan 17. "Menurut aturan, kamu harus melepas topi dan kerudung bambu kamu sekarang. Lalu, dengarkan pengakuan cintanya selama 1 menit. Perempuan nomor 17 berhenti sejenak sebelum dia mengangkat tangannya perlahan untuk melepaskan topi bambu dan kerudung dari kepalanya. Itu adalah wajah menawan pucat dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia tidak tampak luar biasa jika dibandingkan dengan Dai Yuner dan Naer di sisinya. Dia benar-benar sepenuhnya disembunyikan oleh pancaran dari 2 wanita di sampingnya. Wajahnya sudah tertutup air mata sejak tadi, air mata yang tidak bisa dia kendalikan. Dia memperhatikannya sementara bibirnya tetap bergetar lembut selama ini. Tang Wulin tersenyum saat melihat air mata di wajahnya. Dia tersenyum karena dia tidak memperlakukannya tanpa ampun. Dia tiba-tiba bisa merasakan semuanya layak ketika dia melihat air mata itu. "Kamu harus memilihnya." Gu Yue menoleh ke samping dan melihat ke arah Naer. Naer tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gu Yue berbicara tentang sesuatu yang membingungkan lagi, "Saya tidak ingin menang." Di sisi lain, Naer tersenyum. Wajah pucatnya dipenuhi dengan senyum samar pada saat itu.
Dia membusungkan dadanya ketika dia tiba-tiba melihat ke arah Gu Yue dengan sedikit kesombongan. Ada hal-hal yang tidak terserah padamu. Gu Yue menutup matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Namun, apakah kamu tahu betapa besar harga yang harus dia bayar? Hidup kita akan sangat sulit di masa depan. Naer berbicara dengan tekad, saya tidak. Saya hanya bisa berharap bahwa saya mampu memberikan diri saya sepenuhnya kepadanya. Tang Wulin memandang mereka dengan linglung. Apakah dia tidak menyadari fakta bahwa hubungan mereka benar-benar menjadi begitu dekat? Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti satu kata pun yang mereka katakan? Lan Muzi juga tidak bisa mengerti, tetapi festival tanggal ditakdirkan harus berlanjut. Wulin, giliranmu. Kamu punya waktu 1 menit. Bab 766, Gu Yue, apakah kamu mencintaiku? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan menatap Gu Yue. Aku tidak butuh 1 menit. Aku hanya perlu bertanya padanya. Gu Yue, aku hanya pernah mencintai satu gadis di dunia ini dan gadis itu adalah kamu. Apakah kamu mencintaiku? Dia pernah memiliki ribuan dan jutaan kata yang ingin dia katakan padanya, namun ketika dia benar-benar berhadapan dengannya, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini sudah cukup baginya. Dia membutuhkan jawaban yang bisa membuatnya berhenti merawat segala sesuatu yang lain atau membuatnya berjalan ke dunia lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan telapak tangannya. Sisik emas mengkilap menyebar dari pergelangan tangan yang terbuka sampai ke telapak tangannya. Cakar-cakar emas yang bersinar muncul dengan 5 jari tertekuk ke dalam. Dia mengarahkan cakar yang tajam lurus ke atas kepalanya. Semburan fluktuasi esensi darah tebal keluar dari tubuhnya dengan tiba-tiba. Itu sulit untuk dijelaskan, tetapi selama sepersekian detik ketika aura esensi darah tebal muncul, setiap master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga di tempat kejadian mengeluarkan dengusan peredam. Mereka tampak sangat pucat dan bahkan Long Yue tidak terkecuali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana esensi darahnya begitu kuat? Wajah Long Yue tercengang dengan takjub. Dia berpikir bahwa dia telah mencapai level lain setelah 3 tahun berkultivasi dengan susah payah. Tang Wulin jelas bukan tandingannya 3 tahun lalu. Bahkan jika kekuatan garis keturunannya benar-benar mampu menekan Long Yue, dia tidak akan pernah mengalahkan Long Yue jika bukan karena bantuan Gu Yue. 3 tahun kemudian, itu bahkan lebih mustahil. Long Yue sudah menjadi master armor pertempuran 2 kata dan dia adalah salah satu yang paling kuat di dunia. Sepertinya dia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi dan bertarung dengan judul Douluo. Namun, tepat ketika aura garis keturunan orang itu meledak pada titik itu, Long Yue dengan takut menemukan bahwa ada perasaan kuat penyerahan dalam kekuatan garis keturunan tubuhnya yang hampir tidak terkendali karena penindasan dari fluktuasi esensi darah Tang Wulin. Seolah-olah hanya perlu satu pemikiran tentang kekuatan garis keturunan di tubuhnya untuk melepaskan dan menyerahkan diri di hadapan Tang Wulin. Aura keturunannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aura garis keturunan seseorang bisa begitu kuat? Saudaraku, jangan, pekik Naer, namun dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat sinar emas yang berdenyut di cakar naga emas. Tang Wulin hanya perlu menurunkan telapak tangannya sedikit sebelum dia menggosok kepalanya. Aku hanya perlu tahu jawabannya, itu adalah jawaban di hatimu. Jawaban yang tulus. Jangan berbohong padaku. Aku bisa tahu dari tatapan dan garis keturunanmu. Aku bisa merasakan jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Tang Wulin menatap Gu Yue dengan tatapan membakar tanpa konsesi sedikitpun. Gu Yue menatapnya dengan linglung. Air mata tidak lagi mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan mengalami kerusakan. Dia mengangguk dengan keras saat air mata mengalir di wajahnya sekali lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di atas daun teratai. Dia tidak bisa berbicara lagi tetapi hanya mengangguk dengan penuh semangat. Tang Wulin tersenyum bangga saat dia meletakkan tangan kanannya. Dia maju selangkah dan berdiri di depannya. Dia menariknya dari daun lotus ke lengannya. Makhluk besar muncul di bawah tubuh Tang Wulin disertai dengan raungan naga pemberani yang mendorong tubuhnya dan tubuhnya ke udara. Tungkai belakang binatang besar yang tebal dan kuat mendukungnya di bawah air danau Dewa Laut. Tubuhnya yang sangat besar yang muncul dari permukaan air danau Dewa Laut sudah melebihi 50 meter. Itu adalah Overlord Dragon yang sangat besar, namun itu tidak terlihat seperti jiwa roh tetapi lebih seperti makhluk asli. Itu memiliki sisik hitam tebal dan berat,
dan mata merah darah yang besar, di samping tubuhnya yang sangat besar. Itu menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dan bahwa itu adalah naga yang paling kuat. Tidak peduli seberapa kuat Long Yue, Gunung Naga Rajanya hanyalah jiwa bela diri. Di sisi lain, seolah-olah Tang Wulin berhasil memanggil naga tuan yang asli. Selain itu bukan naga tuan biasa. Ada kilau keemasan gelap yang berkilauan samar di bawah sisik hitam pekatnya. Gu Yue membenamkan wajahnya yang menawan ke bahu Tang Wulin dengan tangannya mencengkeramnya dengan erat. Tepat saat dia menyaksikan Tang Wulin mengarahkan cakar naga emas ke kepalanya, senar yang melilit erat hatinya sepanjang akhirnya patah. Itu telah pecah sepenuhnya, dan dia tidak bisa lagi menekan emosi di lubuk hatinya yang lebih dalam. Emosinya yang tak terkendali meledak dan mengalir deras melalui air matanya. Bagaimana dia bisa melupakan serpihan-serpihan masa lalu mereka, dan kehangatan yang dia rasakan ketika dia bersamanya sekali lagi. Bagaimana dia bisa lupa tentang bagaimana dia selalu menempatkan dirinya di hadapannya tanpa ragu ketika mereka menghadapi bahaya bersama. Laki-laki bukan batang rumput atau pohon. Jika perjumpaan awalnya dengan suaminya adalah karena beberapa motif tersembunyi, maka dengan berlalunya waktu, semua tujuannya telah lenyap dalam diam. Meskipun tahu bahwa dia seharusnya tidak bersikap seperti itu, dia tidak keberatan pada awalnya karena dia percaya pada pengendalian diri. Saat dia menyadari bahwa semuanya sudah mulai melepaskan diri dari kendalinya, sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Siluet Tang Wulin sudah berakar ke bagian terdalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjauh darinya dengan begitu mudah? Selama sepersekian detik ketika dia menyaksikan penampilannya di sisi yang berlawanan di Si God Fated Death Festival, dia hampir kehilangan kendali emosinya. Dia menggunakan energi yang luar biasa untuk menekan emosi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus benar-benar tidak pernah berpasangan dengannya bahkan jika dia mengakui kekalahannya. Kalau tidak, semua yang lain akan terpengaruh olehnya. Karena itu, dia menolak untuk mengungkapkan dirinya dari awal hingga akhir. Sebagian dari dirinya bahkan berharap pria itu akan membelakanginya dan pergi dengan kekasih lain. Namun, dia tahu bahwa dia salah ketika dia mengatakan kata-kata itu. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi air mata. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Semua yang dia hentikan dari kehancurannya terjadi pada saat itu ketika dia mengangkat cakar naga emasnya pada akhirnya. Dia hanya ingin memeluknya erat pada saat itu. Dia bersandar pada pelukannya ketika dia merasakan pelukan hangat yang tidak dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Dia menangis hatinya. Setiap frustrasi terpendam yang terakumulasi di dalam hatinya sepertinya telah lenyap tanpa jejak pada saat itu. Dia menolak untuk memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menjadi wanita dengan tenang untuk saat itu. Tang Wulin memeluknya dengan erat. Tiba-tiba hatinya merasa puas. Dia tahu bahwa dia masih mencintainya ketika dia melihat air mata mengalir di wajahnya dan waktu itu tidak berhasil melemahkan perasaannya untuknya bahkan sedikit. Kata-kata yang dia gunakan untuk menyakitinya saat itu hanyalah topengnya. Adapun mengapa dia memilih untuk memakai topeng itu, apakah itu penting? Apakah masih penting sekarang? Dai Yuner mengangkat kepalanya dengan linglung dan memandangi kedua orang itu yang memeluk erat kepala naga raksasa itu. Dia tiba-tiba merasa sepertinya penampilannya tidak perlu. Dia tidak membenci dia sama sekali karena itu persis seperti yang dikatakannya, mereka sudah saling kenal terlambat. Naer tidak menangis juga tidak sedih. Dia tersenyum gembira dengan senyum yang dipenuhi dengan kepuasan. Tidak ada yang tahu apa yang dia tersenyum karena ada sangat sedikit orang yang melihat senyum di wajahnya pada saat yang tepat. Upacara sudah selesai. Aku ingin memberi selamat Tang Wulin dan Gu Yue karena ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi, dan aku berharap kalian berdua tetap bahagia selamanya. Suara Lan Muzi menggema di seluruh adegan. Sementara itu, sudah waktunya untuk penculikan pengantin wanita, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Yue menemukan dia tidak dapat mengambil langkah maju alasan meskipun sudah siap untuk menyerang. Ketika dihadapkan dengan Overlord Dragon yang sangat besar dan aura garis keturunan yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengumpulkan keinginan untuk menyerang. Selain itu, bukankah ini sesuatu yang ingin dia lihat? Bagaimanapun, Tang Wulin tidak berpasangan dengan Yuner. Dia tanpa sadar melirik Sumier berdiri di sisinya. Dia melihat ke arah gadis yang keras dan bahkan sedikit agresif itu dan menemukan dengan takjub bahwa air mata meluncur turun di mata Sumier tanpa suara. Air mata mengalir di wajahnya karena dia tergerak ketika dia melihat dua sosok di kepala Tuan Naga.
Itu juga pada titik ini ketika hati Long Yue tiba-tiba diaduk seolah-olah ada perasaan yang dipindahkan. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Bab 767. Overlord Dragon perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan mengirim mereka kembali ke permukaan air. Cahaya perak menyala pada tubuh Gu Yue saat dia membawa Tang Wulin dan menghilang bersama dari permukaan danau di saat berikutnya. Mereka diangkut ke tempat yang jauh yang bahkan tidak bisa dilihat di pantai. Nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut tidak diragukan lagi akan menjadi peristiwa yang tak terlupakan dari festival tanggal Danau Dewa Laut yang dihuni semua orang dengan sangat senang. Permukaan Danau Dewa Laut masih berkilauan, tetapi tampak agak redup setelah kepergian mereka. Seolah-olah protagonis dari acara tersebut telah pergi. Tang Wulin tidak pernah tahu Gu Yue begitu bersemangat sehingga dia hampir bisa meleleh di lengannya. Dia menciumnya secara spontan. Itu adalah ciuman yang rasanya agak asin. Bibirnya yang lembut dan penuh sensual berpisah dengan hasrat yang tak terlukiskan muncul dari dalam. Sudah berapa tahun sejak Tang Wulin menekan perasaan di hatinya. Dia memeluknya erat-erat dan berharap bahwa dia bisa berpegangan padanya dan dikunci dalam pelukan penuh gairah padanya selamanya. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia tahu dia dikelilingi oleh pepohonan. Dia tidak khawatir karena dia bersama orang yang paling penting dalam hidupnya. Ciuman itu berlangsung sangat lama. Mereka masih muda dan tidak berpengalaman, sangat tidak berpengalaman sehingga mereka tidak yakin bagaimana untuk melanjutkan. Dia hanya bisa memegang bagian kecil punggungnya dengan erat sementara dia memeluk lehernya. Itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Tidak sampai mereka berdua hampir terengah-engah dan bibir mereka bengkak. Hanya pada saat itulah mereka melonggarkan pelukan mereka dan terengah-engah dengan keras. Jika aku mengatakan aku tidak mencintaimu, akankah kamu benar-benar bunuh diri? Gu Yue bertanya, sedikit kehabisan napas. Kenapa aku bunuh diri? Aku hanya akan menggaruk kepalaku dengan cakar naga emas. Tang Wulin tertawa kecil. Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya, sementara ia mengambil kesempatan untuk memberikan kecupan lembut pada bibirnya. Pembohong. Gu Yue berbicara dengan marah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, jika aku bisa berbohong dan meyakinkanmu, maka aku bersedia menjadi pembohong selama sisa hidupku. Gu Yue, aku mencintaimu. Gu Yue berhenti sejenak. Ketika gairah di dalam hatinya mereda, dia tenang sejenak sebelum pikiran rasionalnya mengambil alih. Dia membenamkan kepalanya ke bahunya. Kemudian, sedikit kepahitan muncul di wajahnya yang menawan. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Kamu tahu, kamu bermain dengan api dan kamu akan terbakar. Aku tidak bisa bersama kamu. Kita berbeda, jadi kita akhirnya tidak akan bersama. Tang Wulin berbicara dengan tenang, jika kita ditakdirkan untuk berpisah, mengapa khawatir sekarang? Karena kita bersama sekarang, mari kita nikmati saat ini. Dalam hal apapun, haruskah ini menjadi takdir kita? Aku akan berada di sisimu untuk hadapi masa depan bersamamu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Petik 2. Kamu tidak mengerti. Gu Yue menutup matanya dengan kesakitan. Ya, Tang Wulin berbicara dengan tekad. Dia tidak menanyakan tentang kekhawatiran Gu Yue, karena dia tahu bahwa dia akan memberitahunya cepat atau lambat ketika dia menginginkannya. Di sisi lain, jika dia tidak repot-repot untuk memberitahunya, maka dia bersedia untuk menghadapinya tanpa peduli apa itu. Gu Yue meraih bahunya. Dia tidak tega meninggalkan lengannya. Wulin. Dia menatapnya dengan serius. Tang Wulin tersenyum dan berkata, katakan padaku apa yang ada di pikiranmu. Aku percaya bahwa kamu sudah tahu niatku, tetapi kamu juga harus tahu bahwa aku selalu menjadi orang yang sangat gigih. Rasa pahit terungkap di sudut bibir Gu Yue. Bagaimana jika suatu hari kamu menyadari bahwa aku adalah musuh yang kamu tidak punya pilihan selain menghadapi? Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wulin menjawab, jika hari itu tiba dan kamu adalah musuh aku tidak punya pilihan selain untuk menghadapi, maka kamu harus membunuhku sehingga aku bisa hidup dalam hatimu. Maka kita tidak akan pernah berpisah sama sekali. Dia berbicara dengan sangat tenang. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi kata-kata yang terdengar manis, namun, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajah Gu Yue. Tang Wulin menghapus air mata dari wajahnya. Dia menangkupkan wajah menawannya di tangannya dengan lembut. Apa yang terjadi? Katakan padaku, agar kita bisa menghadapinya bersama. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa. Jika benar-benar ada hari seperti itu, maka mungkin aku akan membunuhmu.
Apakah kamu tidak takut mati bahkan hanya sedikit? Mungkinkah kamu tidak peduli dengan anggota keluargamu di semua? Biarkan aku pergi. Selama aku tidak di sisimu, aku masih memiliki kendali atas segalanya. Namun, jika aku tetap di sisimu, kamu akan cepat atau lambat akan mati. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Bagaimanapun, itu hanya karena aku tidak cukup kuat. Gu Yue, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga aku bisa melindungimu dengan baik. Katakan padaku, siapa yang mengancammu? Siapa mereka? Kami berada di Akademi Shrek. Mungkinkah ada hal lain di benua yang tidak dapat dikelola siswa kami? Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, bukan itu. Kamu tidak mengerti, kamu hanya tidak mengerti. Tang Wulin memperhatikan ketika emosinya tiba-tiba gelisah, jadi dia buru-buru memegangnya. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan membicarakannya. Kamu bisa memberitahuku ketika kamu sudah siap. Aku minta maaf Gu Yue, tetapi apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar sangat mencintaimu? Jangan pernah meninggalkanku bagaimanapun caranya sulit situasinya. Aku akan selalu berada di sisimu. Petik 2. Gu Yue tidak berbicara lagi karena dia tahu tidak mungkin membuatnya berubah pikiran terlepas dari apa yang dia katakan. Namun, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia bersamanya hanya untuk kenyamanan sesaat? Mereka bukan siapa mereka dulu. Mereka sudah dewasa sekarang. Kasih sayang mereka satu sama lain bukan lagi cinta anak anjing konyol itu. Jika mereka masih bersama setelah festival tanggal Danau Dewa Laut, dia tahu bahwa akan sulit untuk mengendalikan diri dan hubungan hanya akan menjadi lebih serius. Keduanya saling berpelukan erat. Ayo pergi. Datang ke tempatku, Gu Yue berbisik pelan. Tentu. Saya tidak punya tempat untuk tinggal secara kebetulan. Tang Wulin baru saja kembali, jadi memang benar bahwa dia tidak punya tempat tinggal. Cahaya perak berkilau sekali lagi. Dia menolak untuk meninggalkan lengannya sehingga dia hanya bisa menggunakan retret spasialnya untuk membawanya saat mereka pergi diam-diam. Tang Wulin heran menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritualnya yang telah mencapai peringkat jurang jiwa, Gu Yue masih berhasil memberikan perasaan seolah-olah dunia spiritual seluas samudera ketika ia memobilisasi kekuatan jiwanya. Apa peringkat yang sudah dicapai kekuatan spiritualnya? Tempat Gu Yue mirip dengan Naer. Dia juga tinggal di sebuah pondok kayu kecil di Pulau Sigat, tetapi tidak terletak di pelataran dalam. Ini bukan tempat yang mudah tersedia bagi murid pelataran dalam biasa. Dia ditugaskan di kabin hanya karena dia adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters. Energi asal di Pulau Dewa Laut jauh lebih tebal daripada dunia luar. Ketika kultivasi dipraktikkan di sini, semua jenis jiwa bela diri akan menghasilkan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah upaya. Dia memegangnya ketika mereka berbaring di ranjang kayu yang ditutupi dengan spray. Dia memeluknya saat dia memeluknya. Dia tidak memiliki niat untuk menjadi intim secara fisik pada saat ini kecuali untuk perasaan kasih sayang murni yang mengalir dari hatinya. Semua yang lain memucat dibandingkan selama dia bisa memeluknya seperti ini. Napasnya telah kembali normal dan sangat santai. Alis rajutannya tidak lagi dirajut saat dia tertidur bersandar di lengannya seperti bayi. Dia tersenyum ketika lesu merayapi tubuhnya. Dia belum beristirahat sejak dia kembali. Ketenangan saat dengan wanita yang ia cintai di lengannya membuatnya merasa sangat puas. Dia menutup matanya saat dia perlahan-lahan melayang ke dunia mimpi dan masuk ke dunia milik mereka berdua. Danau Dewa Laut di pagi hari memiliki keindahan misterius untuk itu. Kabut mendung di atas permukaan danau sementara gelombang biru berdesir di atas air. Dia berdiri di tepi danau untuk waktu yang sangat lama. Bahunya tertutup embun pagi, namun dia tidak punya niat untuk menghilangkannya. Dia muncul seperti elf dengan rambut peraknya tertiup angin pagi saat dia menatap jauh ke fajar yang berkabut. Mata ungu besarnya mencerminkan air danau. Ujung-ujung bibirnya tersenyum tipis. Wanita lain berjalan diam-diam dan berdiri di sisinya. Rambut hitamnya yang tertiup angin membuatnya sehat. Ada rona merah samar di wajahnya yang menawan. Namun, ketika dia melihat wanita lain, senyumnya menghilang. Mereka berdiri berdampingan saat mereka menatap air danau jernih di depan mereka. Kamu menang. Naer berbicara dengan lembut namun santai. Sepertinya kamu benar-benar ingin aku menang. Gu Yue mengerutkan kening. Naer terkekeh. Ya, aku benar-benar ingin kamu menang dengan buruk karena kupikir kamu akan menang bagaimanapun juga. Aku memahaminya dengan baik. Bisakah kamu mempercayainya?
Aku ada hanya sebagai episode dalam hidupnya. Aku mengakui cintaku padanya sehingga aku bisa punya alasan yang cocok untuk pergi. Petik 2. Dia akan sedih jika kamu pergi, Gu Yue berbicara. Naer menggelengkan kepalanya dengan ejekan sendiri. Aku kalah. Apakah aku diizinkan tinggal? Namun, aku sudah tahu bahwa aku pasti akan kalah. Lagi pula, aku harus kalah. Kalau tidak, dia pasti sudah mati, benarkah? Gu Yue terdiam. Bab 768. Naer menghela nafas dengan lembut. Dulu ketika kita bertaruh, aku membuat resolusi tegas untuk menempatkan taruhan karena aku tahu bahwa kamu hanya berpura-pura membunuhnya namun kamu ingin tampil sempurna di dalam jiwamu. Aku tidak punya pilihan selain untuk menaatimu. Anda akan memiliki cacat dalam jiwa Anda pada saat itu yang berarti Anda akan membunuhnya tanpa ragu sedikitpun. Petik 2. Apakah kamu menyesali pilihanmu sekarang? Naer bertanya. Gu Yue sedikit terpana. Menyesal? Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia menyesal atau tidak. Naer berbicara, jika Anda tidak ingin semua ini terjadi maka Anda seharusnya tidak menetapkan metode untuk mengintegrasikan ke dunia manusia pada awalnya. Fakta membuktikan bahwa latihan Anda benar. Hanya dengan memahami umat manusia, bisakah Anda benar-benar menemukan metode untuk menghancurkan mereka? Namun, kami telah menemukan bahwa tidak semua umat manusia sama sekali tidak berguna. Setidaknya, empati umat manusia adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Itulah sebabnya ada Anda dan saya ketika kami masih muda, kami tidak punya pilihan selain menyegel diri agar menjadi lebih seperti manusia, sehingga kami dapat benar-benar mengintegrasikan diri kami ke dalam masyarakat manusia. Itulah bagaimana bagian dari roh kita yang menjadi milik umat manusia dilahirkan. Ketika kamu menyadari bahwa perasaan manusia dalam dirimu sudah di luar kendali, kamu memintaku untuk menghapusnya dengan paksa. Pada saat itu sudah tidak mungkin. Itu akan menyebabkan kamu sangat terluka. Di sisi lain, semua ini karena saudara saya membawakan saya cinta dan kehangatan jadi saya mengerti perasaan manusia. Petik 2. Kamu melepaskan aku dari tubuhmu karena kamu tidak punya pilihan lain dan membuatku menjadi individu yang otonom. Namun, aku akan selalu menjadi bagian dari kamu bahkan ketika kita adalah dua individu yang terpisah. Itulah sebabnya kamu bertaruh denganku untuk mengetahui apakah saudara lelaki saya akan jatuh cinta kepada Anda dan meninggalkan saya. Jika Anda menang, maka itu akan membuktikan bahwa perasaan manusia itu palsu, jadi saya akan bergabung ke dalam tubuh Anda sekali lagi. Di sisi lain, jika Anda kehilangan, maka Anda akan membuat saya menjadi individu yang lengkap seperti yang Anda janjikan, bukankah itu benar? Sayang sekali saya memiliki kecerdasan Anda tetapi sentimen umat manusia. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa itu sama sekali mustahil. Saya mengambil 30% dari keseluruhan kekuatan Anda. Anda tidak akan pernah menjadi Anda lagi jika saya menjadi satu kesatuan yang integral pada akhirnya. Dengan demikian, Anda tidak akan pernah meninggalkan saya. Satu-satunya pilihan adalah kita bergabung kembali atau Anda memiliki kekurangan. Oleh karena itu, jika Anda kalah maka Anda pasti akan membunuh saudara saya dan memaksa ME untuk bergabung dengan Anda. Apakah saya benar? Gu Yue menatap Naer. Wajahnya yang menawan berubah pucat ketika dia mendengarkan retorika Naer. Gu Yue, apakah kamu tahu bahwa aku bersedia bertaruh dengan kamu karena kamu benar-benar tidak mengerti emosi umat manusia? Kamu berpikir bahwa saudaraku dan aku memiliki hubungan romantis yang kamu asumsikan. Sebenarnya, kamu salah. Kami memiliki hubungan keluarga. Mungkin saya tidak memperlakukannya seperti itu, tetapi dia menganggap saya saudara perempuannya. Di sisi lain, dia tidak memperlakukan Anda dengan kasih sayang tetapi cinta romantis sejati. Petik 2. Cinta dan kasih sayang adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi, dia tidak pernah meninggalkan aku atau mengkhianati aku meskipun memilihmu. Dalam hal itu, aku telah kehilangan. Namun, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang kamu harapkan. Jadi, itu adalah benar-benar sulit untuk mengatakan siapa yang menang sebenarnya. Petik 2. Gu Yue menatapnya dalam-dalam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak menyadari kamu telah merencanakan semua ini? Naer tersenyum. Tentu saja kamu tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ini begitu cerdas? Sama seperti ketika kamu mencoba untuk diasingkan dari kakakku, kamu sudah merasakan bahwa perasaanmu terpengaruh. Sayangnya, cinta memiliki pengaruh halus pada karaktermu.
Sudah terlambat ketika Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena dia sudah memiliki tempat di hati Anda. Dengan demikian, Anda telah berusaha untuk membebaskan diri dengan upaya besar untuk waktu yang lama. Namun, semakin banyak waktu berlalu, semakin dia mulai tumbuh dan berakar di hatimu. Petik 2. Gu Yue, apakah kamu menyadari bahwa kita secara inheren terlalu naif? Apakah kita adalah binatang buas atau binatang surgawi? Selain itu, tidak peduli seberapa kuat energi Anda atau seberapa besar kekuatan spiritual Anda, tidak ada cara Anda dapat menahan emosi itu begitu kita terlibat dengan masalah hati. Ia tidak memiliki bentuk atau bentuk, namun itu benar-benar ada. Petik 2. Gu Yue berbicara dengan getir, jadi menurutmu apakah dia tidak akan berarti lagi dengan mengatakan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Naer menghela nafas dengan lembut. Setidaknya dia akan hidup lebih lama. Ketika dia menjadi cukup kuat dengan waktu atau ketika kamu tidak mampu melawannya lagi, aku percaya bahwa tidak ada yang akan mampu membunuhnya. Gu Yue, hadapi emosimu atau permusuhan hanya akan membutakan kamu. Petik 2. Gu Yue tiba-tiba berbicara dengan marah, kamu seperti manusia sekarang. Naer tersenyum, aku manusia awalnya, aku selalu berpikir begitu. Itulah sebabnya aku menolak untuk menghancurkan umat manusia dan aku bahkan rela melihat kita hidup bersama dalam damai. Aku juga mencintai saudara lelakiku dan orang tua kita. Aku menikmati kehidupan umat manusia, dunia dan keistimewaannya. Anda telah menang, namun Anda juga telah kalah. Namun, saya benar-benar berharap bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Tidak, bahwa Anda semua akan memiliki hasil yang lebih baik. Petik 2. Napas Gu Yue bertambah cepat. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak mampu membunuhnya tanpa ampun. Naer menggelengkan kepalanya. Tentu saja kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa sejak awal. Bahkan dalam kehadiranku, kamu juga tidak bisa. Kalau tidak, mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Sejak kapan kamu begitu ragu-ragu? Mungkin, kamu punya kesempatan ketika Anda ragu-ragu pertama kali. Tetapi Anda mungkin tidak akan pernah membunuhnya lagi setelah Anda ragu-ragu 3 kali. Saya cukup mengerti Anda, jadi Anda harus jelas tentang hal ini di hati Anda juga. Setelah kami bergabung, Anda akan menjadi aku dan aku akan menjadi kamu. Kamu akan semakin terpengaruh dan memiliki kesulitan besar dalam mengambil keputusan. Kamu harus mencintainya. Saudaraku benar-benar luar biasa. Meskipun kita tidak tahu di mana naga emasnya. Dari garis keturunan raja, saya akui bahwa dialah satu-satunya yang layak menjadi teman kita di dunia manusia. Petik 2. Wajah Gu Yue dipenuhi dengan kekecewaan. Kesalahan terbesar saya adalah keputusan saya menempatkan taruhan dengan Anda saat itu. Saya seharusnya tidak membuat Anda menjadi keseluruhan yang terpisah sama sekali. Setidaknya, saya masih bisa mengerahkan pengaruh halus saya jika kami tetap sebagai satu. Petik 2. Kamu telah kehilangan, dan aku telah kehilangan juga. Kamu benar bahwa aku tidak tahan untuk membunuh, itu sebabnya aku hanya bisa meninggalkannya dan memberikan waktu untuk cinta kita memudar. Mungkin dengan melakukan itu, aku bisa bunuh dia suatu hari nanti, mungkin dia bisa tumbuh cukup cepat sehingga dia bisa membunuhku suatu hari. Kau mengerti bahwa konflik di antara kita tidak bisa didamaikan, ini adalah konflik antara manusia dan binatang buas juga konflik antara dewa dan binatang surgawi. Ini adalah konflik yang kita tidak mampu menyelesaikannya. Petik 2. Naer diam. Dia menjadi sunyi. Ketika aku pergi, kamu akan pergi juga. Dia akan sedih. Tubuh Gu Yue bergidik. Itu masih akan lebih baik daripada aku tetap di sisinya dan orang-orang kita kehilangan kendali dan mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Aku masih jauh dari bisa berjalan keluar dari segel sepenuhnya. Inti sudah terbangun, tetapi Anda tahu ada banyak makhluk yang kuat di antara orang-orang kita. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mampu menjadi binatang buas yang tidak mampu aku tekan. Karena itu, aku ditakdirkan untuk pergi. Petik 2. Naer menggigit bibirnya. Mungkin kamu benar. Gu Yue, kamu benar-benar telah berubah. Kamu tahu bagaimana mempertimbangkan orang lain, terutama dia. Aku mengerti sekarang bahwa kamu harus pergi untuk memberinya lebih banyak ruang untuk tumbuh. Kamu berharap dia akan menjadi cukup kuat suatu hari sehingga tidak mungkin kamu bisa membunuhnya. Namun, kamu tahu itu tidak mungkin. Alam surgawi tidak ada, dia tidak akan pernah mencapai levelmu sampai kekekalan. Petik 2. Gu Yue tersenyum. Kamu tahu, tetapi kamu tidak mengerti.
Kamu tidak tahu apa yang dia maksud dalam hatiku. Kamu juga tidak tahu berapa persen dari diriku yang dimiliki umat manusia sekarang. Kamu benar bahwa aku memiliki penyesalan. Aku menyesal keputusan saya untuk mengeluarkan perintah untuk berintegrasi ke dunia manusia pada awalnya. Namun, saya harus memenuhi misi saya, namun ada orang-orang yang saya tidak mau celaka. Dengan demikian, biarkan saya menghadapi kontradiksi sendirian. Aku juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi aku harus bergerak maju. Kembalilah, Naer. Aku tidak lagi Gu Yue mulai hari ini dan seterusnya. Namaku akhirnya akan lengkap, hanya saja dia tidak akan mengetahuinya, akan menjadi Gu Yuena. Bintik-bintik cahaya berkilauan saat tubuh Gu Yue tiba-tiba berubah tembus. Itu tembus keperakan putih saat heksagram di bawah kakinya menyulap lapisan perisai tak berbentuk yang menjerat keduanya. Jika seseorang berada di dekatnya, orang akan menyadari bahwa tidak ada satu ons pun fluktuasi energi yang merembes keluar dari dunia yang putih dan keperakan itu. Tubuh Naer berubah tembus juga. Dia mulai berjalan menuju Gu Yue selangkah demi selangkah dengan air mata mengalir di wajahnya. Sulit bagiku untuk meninggalkan semua ini, semua orang di sekitarku, guruku dan kakakku. Bab 769, Keberangkatan Mereka. Gu Yue menghela nafas. Namun, kamu juga harus tahu bahwa tidak peduli seberapa sulitnya, kamu tidak memiliki sumber energi, jadi kamu ditakdirkan untuk kembali. Kalau tidak, kamu hanya akan menghilang ke udara. Kamu mengatakan itu sebelumnya bahwa kau dan kau milikku ketika kau kembali padaku. Aku akan melepaskan segalanya, karena cacat itu sudah berubah menjadi keretakan, maka kita akan menerima keretakan ini bersama-sama. Mungkin, semuanya akan berbeda sekarang. Siluet putih perak tumpang tindih. Naer dan Gu Yue merentangkan tangan mereka ketika kedua siluet itu perlahan-lahan mulai menyatu. Rambut hitam Gu Yue menghilang sementara mata hitamnya berubah ungu. Penampilan seperti anak kecil Naer menghilang saat dia perlahan bertambah besar. Setelah mereka berdua terlihat benar-benar identik dan telah berubah menjadi Dewi Tombak Naga, yang 3 tahun lebih tua, cahaya perak tiba-tiba menghilang dengan cepat ke danau Dewa Laut yang sunyi. Tang Wulin tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi dia merasa sudah sangat lama sejak dia beristirahat dengan sangat baik. Perasaan itu hanya tak terlukiskan. Gu Yue, dia tiba-tiba ingat di mana dia berada, tetapi dia tidak membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan saat dia mencium aroma unik tubuhnya. Dia secara tidak sadar meraih sosok rampingnya. Tidak ada yang terjadi sejak dia hanya memeluknya saat mereka tidur sepanjang malam. Itu adalah persekutuan sentimental, tetapi hatinya menyala panas pada saat itu mungkin karena matahari pagi. Meski tidak tahu harus berbuat apa, nalurinya tetap fungsional. Namun tangannya tidak menyentuh apapun. Sosok ramping hipnosis itu tidak di sisinya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa fisiknya sangat elastis. Tidak ada ons daging berlebih di tubuhnya. Ada rasa nyaman yang tak terlukiskan saat dia berbaring di pelukannya. Gu Yue, Tang Wulin memanggil sekali lagi sebelum membuka matanya. Matahari menembus jendela kamar, dan seberkas cahaya jatuh ke tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman dan hangat. Gudang kayu itu kosong, rapi, dan bersih. Pengangkut makanan yang sangat besar ditempatkan di atas meja. Apakah ini sarapan yang dia siapkan untukku? Tang Wulin melompat dari tempat tidur. Di mana Gu Yue? Dia memiliki pemikiran ini di hatinya ketika dia berjalan ke meja dan membuka pembawa makanan. Tiba-tiba, aroma yang menggiurkan menghembus wajahnya. Penikmat makanan Tang Wulin dapat segera menentukan bahwa makanan dalam makanan pembawa semuanya sangat bergizi. Wow, luar biasa. Sudah lama sejak saya terakhir kali memiliki ruby shrimp. Itu piring yang sangat besar. Rasanya sangat baik untuk kembali. Ada begitu banyak makanan lezat yang hanya ditemukan di Douluo benua. Pengangkut makanan memiliki total 6 tingkatan. Setiap tingkatan mengandung jenis kelezatan yang sangat bergizi dan sangat lezat. Dia tahu bahwa makanan disiapkan dengan cara yang sangat halus dan benar-benar cermat. Tang Wulin tidak peduli tentang kesopanan saat ia mulai pesta segera. Segera, perutnya sudah terasa hangat dan nyaman saat mulutnya dipenuhi makanan harum. Energi dari makanan bahkan bisa menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Itu selalu yang terbaik ketika perut penuh dengan makanan. Di mana Gu Yue? Mungkinkah dia di kelas? Kenapa dia belum kembali? Petik 1. Tang Wulin mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Itu adalah halaman kecil di luar ruangan. Itu bukan dari ukuran besar,
tetapi ditutupi oleh vegetasi hijau yang subur. Tempat itu dipenuhi sumber kehidupan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan kemudian perlahan-lahan menghembuskan napas. Dia merasa diperbaharui secara rohani sekaligus. Di mana Gu Yue? Biarkan saja, aku akan menunggunya di kamar. Masih lebih baik daripada mencarinya di mana-mana. Kurasa dia harus segera kembali karena dia tahu aku di sini. Tang Wulin kembali ke kamar. Saat dia bersiap untuk bermeditasi saat dia menunggu kembalinya Gu Yue, tiba-tiba terdengar suara dari meja di sebelah tempat tidur. Dia berbalik dan menemukan seorang komunikator jiwa kecil berbaring di atas meja. Apakah ini Gu Yue? Dia tidak membawa komunikatornya. Petik 1. Tang Wulin berjalan dan mengambil perangkat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab panggilan itu. Halo, saya teman Gu Yue. Dia telah melupakan komunikator jiwanya. Silakan tinggalkan pesan Anda, dan saya akan menyampaikannya ketika dia kembali. Tang Wulin mengambil komunikator jiwa dan berbicara dengan cara yang sangat formal. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suara yang datang dari ujung lain dari komunikator. Halo, bisakah kamu mendengarku? Tang Wulin bertanya sekali lagi. Masih belum ada suara dari ujung sana. Tang Wulin mengerutkan kening. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menutup telepon dan menganggapnya sebagai pertanda buruk. Wulin, akhirnya, seseorang memanggil dengan susah payah dari ujung telepon yang lain. Jantung Tang Wulin tiba-tiba berdebar kencang karena alasan yang tidak diketahui saat mendengar suara itu. Ekspresi wajahnya menjadi suram. Gu Yue, Tang Wulin berjuang untuk mengeluarkan kata-kata. Jawab Gu Yue lembut. Tang Wulin bertanya, di mana kamu? Gu Yue menjawab dengan tidak relevan, apakah Anda sudah makan makanan yang saya tinggalkan? Ya, itu sangat lezat. Segera kembali. Oke, saya baru saja kembali, jadi saya tidak tahu bagaimana memasuki pelataran dalam. Tang Wulin tersenyum ketika berbicara. Gu Yue berbicara, maaf, Wulin. Mengapa? Tang Wulin menekan kegelisahan di hatinya dengan upaya keras. Aku pergi, akhirnya Gu Yue membiarkannya keluar. Meninggalkan. Kemana kamu pergi? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Suara Gu Yue terdengar seperti dia menangis. Aku harus pergi, untuk diriku sendiri dan juga untukmu. Aku harus pergi. Maaf, Wulin, aku pergi. Komunikator jiwa tiba-tiba digantung pada titik ini. Tang Wulin langsung terpana. Dia buru-buru memutar nomor yang dipanggil Gu Yue dari tetapi hanya mendapat sinyal sibuk. Tidak mungkin panggilannya akan berhasil. Dia memutar nomor itu lagi dan lagi terus-menerus dan terus mencoba berulang kali. Namun, dia hanya bisa mendengar sinyal sibuk. Tidak ada perubahan sama sekali. Meninggalkan, dia akan pergi. Kemana dia bisa pergi? Tidak, saya harus mencarinya. Petik 2. Tang Wulin berlari keluar dengan cepat dengan komunikator jiwa di tangannya. Dia baru saja meninggalkan ruangan ketika semburan kekuatan yang kuat dan tak tertahankan tiba-tiba turun dari langit. Tang Wulin merasa seolah-olah dia menabrak dinding yang kokoh. Tubuhnya memantul kembali, dan dia terlempar dengan kasar ke lantai. Lagi pula, kekuatannya yang luar biasa tidak bisa dianggap enteng. Meskipun dia baru saja mulai mempercepat pintu, dia pasti sudah membangun banyak energi. Namun dia dengan mudah dipantulkan kembali, gelombang kejutnya pasti sangat kuat. Sesosok turun dari langit, itu adalah pemuda yang tampan, hanya saja wajahnya yang tampan saat ini memasang ekspresi marah. Dengan satu lambaian tangannya, tubuh Tang Wulin terbang kepadanya tanpa terkendali. Dia meraih segenggam jubah depan Tang Wulin. Di mana Naer? Kemana dia pergi? Yun Ming yang selalu tenang pada hari-hari biasa benar-benar terbakar amarah. Sudah bertahun-tahun sejak dia sangat marah. Tidak, Tang Wulin tidak berhasil bereaksi terhadap situasi sekaligus karena panik di hatinya. Yun Ming mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Tang Wulin, dan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin, membuatnya gemetar sebelum pulih. Naer, apa yang terjadi padanya? Tang Wulin buru-buru bertanya dengan cemas. Yun Ming juga sudah tenang. Dia mengingat statusnya saat melepaskan cengkeramannya dan meletakkan Tang Wulin di lantai. Dia kemudian menyerahkan surat dari tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin mengambilnya dan langsung terpana. Guru, Naer telah mengecewakan Anda, tetapi Naer harus pergi. Saya tidak tahan berpisah dengan Anda, istri guru, semua orang dan semua yang ada di Pulau Dewa Laut. Namun Naer harus pergi. Tolong jangan bersedih, oke?
Naer punya alasan yang memberinya pilihan selain pergi. Saya harus memberitahu Anda bahwa Naer selalu menganggap Anda sebagai ayahnya. Sama seperti ayah kakak saya. Guru, tolong jangan sedih. Naer baik-baik saja dan semuanya akan baik-baik saja. Naer pergi. Tolong bantu saya untuk mengawasi saudara saya. Saudaraku sangat luar biasa, jadi jika Anda bisa, terimalah dia sebagai murid Anda. Tolong beritahu saudaraku bahwa Naer baik-baik saja. Katakan padanya bahwa Naer pergi mencari ayah dan ibu. Petik 2. Ditandatangani dengan Love, Naer. Petik 1. Tidak terlalu banyak konten dalam surat itu, tetapi hanya satu hal yang disebutkan berulang kali. Itu adalah bahwa Naer telah pergi. Bab 770, tanpa jejak. Gu Yue baru saja menelepon melalui komunikator jiwa yang memberitahunya tentang kepergiannya ketika Tang Wulin menerima surat seperti itu dari Yun Ming. Kegembiraan dan kebahagiaannya di pagi hari semuanya hilang dalam sepersekian detik. Seolah-olah seseorang telah menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya. Dua wanita terpenting dalam hidupnya telah pergi tanpa sepatah kata pun. Ini semua salahmu. Kaulah yang mengusirnya dengan sedih. Jika aku tidak dapat menemukan Naer, Yun Ming mendengus dingin. Rasanya seluruh pulau Dewa Laut bergetar. Tang Wulin menamparkan dirinya sendiri dengan suara tepukan yang tajam. Memang benar bahwa dia menikmati momen gejolak emosional dengan Gu Yue tadi malam sehingga dia mengabaikan saudara perempuannya. Bagaimana mungkin dia tidak menderita kesakitan dan kesedihan karena hal ini? Namun, matanya tenang dengan cepat setelah dia memukul dirinya sendiri meskipun meninggalkan bekas tangan merah di pipinya. Halo. Anda adalah guru Naer, jadi Anda harus menjadi Master Pavilion Dewa Laut, kan? Tang Wulin senang bertemu dengan Master Pavilion. Dia memberi hormat kepada Yun Ming segera. Yun Ming melambaikan tangannya sekali untuk memberhentikannya. Kemana Naer pergi? Bisakah Anda memikirkan suatu tempat? Tang Wulin tersenyum paksa. Saya tidak bisa memikirkan apapun. Sudah lebih dari 3 tahun sejak saya terakhir datang ke sini. Saya tidak mungkin memikirkan tempat lain. Tidak hanya Naer yang tersisa, tetapi Gu Yue juga baru saja menelepon saya melalui komunikator jiwa yang telah dia tinggalkan juga. Aku tidak tahu apakah kepergian mereka berhubungan, tapi aku merasa kita harus mencari mereka sekarang juga. Kita harus mencari mereka di semua tempat yang mungkin mereka kunjungi. Apakah ada teman di Pulau Sigat? Petik 2. Ekspresi Yun Ming sedikit santai saat menyadari bahwa Tang Wulin telah tenang begitu cepat dan tidak kehilangan akalnya. Tidak, Naer hidup dalam pengasingan yang dalam dan jarang keluar hampir setiap hari. Dia hampir tidak pernah keluar selain menghabiskan waktu bersama saya dan istri saya. Dia juga tidak punya banyak teman. Kalau tidak, dia tidak bisa berkultivasi dengan cepat di usianya. Petik 2. Tang Wulin berbicara, keduanya telah pergi, jadi mungkin entah bagaimana ada hubungannya. Saya akan bertanya kepada teman-teman saya tentang keberadaan Gu Yue. Mereka adalah anggota Shrek Seven Monster yang lain. Mereka mungkin memiliki beberapa informasi. Aku selalu berada di pelataran luar ketika aku masih di akademi pada awalnya, jadi aku tidak terbiasa dengan pelataran dalam. Mungkin mereka akan tahu lebih banyak. Lagi pula, Gu Yue berasal dari Spirit Pagoda, markas Spirit Pagoda. Saya pikir saya harus segera pergi ke Spirit Pagoda dan memanggil teman-teman saya untuk membantu mencarinya. Petik 2. Ekspresi Yun Ming tiba-tiba menjadi aneh. Apakah kamu tahu bahwa Gu Yue bertindak sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters di tempatmu pada awalnya? Dia tidak bisa bergabung dengan Shrek Seven Monsters karena latar belakangnya di Spirit Pagoda. Dia selalu percaya bahwa kamu akan kembali, jadi dia membantu untuk menggantikan Anda. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Aku tidak menyadarinya. Dia, Yun Ming berbicara dengan suara berat. Sisihkan ini dulu. Kunjungi Spirit Pagoda seperti yang kamu katakan. Aku akan memanggil beberapa orang akademi untuk mencari mereka. Kita pasti bisa menemukan mereka selama mereka belum meninggalkan kota Shrek. Itu juga yang terbaik jika kita dapat menemukan mereka atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. Tang Wulin tidak peduli tentang kemarahan Yun Ming. Meskipun dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya sendiri, bagaimana dia juga tidak merasa cemas. Dia berlari keluar dengan kecepatan kilat. Saat dia berlari, dia memutar nomor teman-temannya satu persatu melalui komunikator jiwa. Untungnya, nomor komunikator jiwa semua orang tetap sama. Xie menjawab, apa? Gu Yue telah pergi. Kakak laki-laki, apa yang terjadi? Oh,
Tentu, kita akan mencarinya di akademi saat kamu menuju ke pagoda roh terlebih dahulu. Kamu benar bahwa tempat yang paling dia sukai mungkin mengunjungi adalah pagoda roh. Dia mengunjungi sana beberapa kali setiap bulan biasanya. Terakhir kali kami pergi ke platform kenaikan roh untuk mengangkat cincin jiwa kita, saya perhatikan bahwa anggota lain dari pagoda roh memanggilnya dengan sangat bergengsi sikapnya. Posisinya di spirit pagoda pasti sudah agak tinggi sekarang. Petik 2, Yuanen Yehui berkata, pergi, cepat, sejak kamu hilang, Gu Yue telah dalam suasana hati yang bermasalah selama ini. Serahkan akademi kepada kami. Yue Zhengyu menyatakan, aku akan mencarinya di luar di beberapa tempat yang biasanya kita kunjungi untuk makan. Su Xiaoyan menjawab, saya akan mencarinya di tempat kultivasi kami yang biasa. Ye Xinglan berbicara, aku akan mencari di daerah sekitar pelataran dalam. Su Lizhi bersamaku sekarang. Teman-temannya semua sibuk, sementara Tang Wulin berlari keluar dari Shrek Academy seperti burung dalam penerbangan. Dia memanggil taksi dan langsung menuju markas Spirit Pagoda. Seluruh Akademi Shrek mulai mengambil tindakan tidak lama setelah dia pergi. Semua tingkat otoritatif dan pusat transportasi kota Shrek menerima pemberitahuan dan foto Naer dan Gu Yue sehingga mereka dapat mencari jejak mereka. Atlas Douluo Yunming adalah sosok yang kuat. Dia mampu meluncurkan kekuatan yang sangat besar dalam sepersekian detik jika dia ingin mencari seseorang. Pada kenyataannya, dia tidak perlu mencari Naer di dalam akademi. Dengan kecepatan kultivasinya, dia bisa menyebarkan kekuatan spiritualnya dan menutupi lahan seluruh akademi dengan mudah dan bahkan kota Shrek. Namun dia tidak dapat menemukan jejak Naer atau bahkan auranya. Seolah Naer menghilang ke udara. Tidak. Tang Wulin tidak menerima informasi yang berguna dari markas Spirit Pagoda. Masalahnya adalah dia bukan dari Spirit Pagoda. Tidak mungkin dia bisa mengetahui informasi keberadaan pejabat tinggi. Setelah itu, Akademi secara pribadi berkomunikasi dengan Spirit Pagoda dan menerima informasi Spirit Pagoda bahwa Gu Yue tidak pergi ke Spirit Pagoda selama setengah bulan, jadi tentu saja, dia tidak ada di sana sekarang. Selama 3 hari berikutnya, Tang Wulin dan teman-temannya telah mencari di hampir setiap sudut kota Shrek, tetapi mereka tidak berhasil menemukan satu petunjuk pun. Gu Yue sudah pergi, Naer sudah pergi, tidak mungkin mereka bisa dihubungi melalui metode komunikasi apapun. Pasang surut kehidupan yang kejam tidak lebih dari ini. Tang Wulin mencari tanpa istirahat selama 3 hari sebelum dia kembali ke Shrek Academy sekali lagi. Dia tidak pergi ke pelataran dalam. Sebagai gantinya, dia kembali ke asrama siswa yang bekerja sendirian. Tidak ada asupan siswa baru, jadi semuanya persis sama dengan sebelum mereka menuju ke benua Bintang Luo. Tang Wulin duduk di tangga di depan asrama saat dia melihat ke arah depan dengan linglung. Matanya yang biasanya cerah sekarang menjadi merah. Kenapa dia pergi seperti itu? Mengapa? Mereka baru saja bersama, dan dia baru saja mengaku mencintainya, namun dia pergi tanpa sepatah kata pun. Sekarang, Tang Wulin menyadari bahwa dia menghadapi bahaya yang begitu besar sehingga dia takut bahkan Shrek Academy tidak mampu menahan masalah. Tang Wulin dipenuhi dengan rasa bersalah ketika dia berpikir tentang Naer. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak menemani Naer pada malam itu untuk menghibur hatinya yang hancur. Penderitaan ganda kehilangan seseorang membuat Tang Wulin menderita rasa sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Orang lain pasti sudah mogok sejak sebelumnya di tempatnya. Dia tidak akan bisa menahan ini jika bukan karena penderitaan spiritual, psikologis dan fisik yang berulang di masa lalu. Naer pergi ketika dia berusia 6 tahun. Kali ini dia pergi sekali lagi ketika dia berusia 16 tahun. Di mana sebenarnya Naer? Di mana Gu Yue? Mengapa mereka berdua pergi? Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dihadapi bersama? Petik 1. Mengapa semua orang meninggalkanku? Tang Wulin tiba-tiba merasa seperti dia paling tenang ketika dia berada di lembah naga. Dia menghabiskan setiap hari dengan sibuk tanpa istirahat tetapi setidaknya hatinya damai. Meskipun dia selalu merindukan mereka berdua, itu tidak terasa menyakitkan seperti sekarang. Wulin, suara lembut bergema di sampingnya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menemukan Dai Yuner berdiri di sisinya. Ada 2 sosok lagi di belakangnya. Mereka adalah Long Yue dan Su Mier. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia pergi tetapi karena kalian berdua sedang jatuh cinta, silakan lanjutkan pencarianmu. Bagaimanapun, dia mungkin kembali suatu hari nanti, penghibur Dai Yuner. Tang Wulin menggelengkan kepalanya.
Sumier berjalan dengan langkah besar ke depannya. Berdiri, berhentilah bertingkah seperti pecundang. Biarkan aku bertanya, apakah dia mencintaimu? Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak memiliki keraguan tentang ini.